Pernahkah kau biarkan dirimu sendiri begitu terselimuti kebencian hingga kau ubah seluruh hidupmu untuk balas dendam kepada seseorang? Nah, itu tepatnya apa yang aku lakukan. Dan itu tidak berjalan sesuai rencana. Aku Clara dan umurku 25 tahun. Ini semua bermula 5 tahun lalu saat pacarku Jason keluar negeri ke Prancis untuk belajar. Kami sangat dimabuk cinta saat itu dan tak mudah saling berjauhan, tapi herannya kami berhasil mengatasinya dengan baik. Jason bahkan berjanji akan menikah denganku setelah kembali. Namun setelah beberapa bulan dia pergi, dia mulai menjauh. Dia tak lagi setiap hari menelponku dan hampir tak pernah membalas pesanku. Kukira mungkin dia hanya sibuk dan stres harus menjalani kehidupan barunya, sementara melawan kerinduannya padaku. Jadi kuputuskan melakukan hal nekat dan terbang ke Paris untuk memberinya kejutan di hari ulang tahunnya yang akan datang. Aku tak berpikir panjang, aku hanya dengan penuh semangat naik pesawat lalu naik taksi ke apartemennya. Tapi, ya, di saat aku melihatnya berjalan di lobi, aku langsung menyesalinya. Di sanalah Jason, tapi dia tidak sendiri. Dia sedang berpelukan dan berciuman dengan gadis lain, dan dia bahkan naik ke atas bersamanya. Darahku rasanya mendidih dan aku ingin berteriak. Tapi sebaliknya aku hanya pergi. Aku sangat kecewa tapi juga sangat marah. Bagaimana bisa dia mengkhianatiku seperti itu? Pergi jauh-jauh hanya untuk melihat pacarku mengkhianatiku tepat di depanku adalah hal yang buruk. Dan kukira hidup tak akan lebih buruk dari ini. Tapi ternyata aku salah. Segalanya akan jauh memburuk. Setelah meninggalkan tempat tinggalnya, ku pesan hostel terdekat dan menangis sendiri hingga terlelap. Momen berikutnya aku terbangun mencium bau terbakar. Ya Tuhan, hostelnya kebakaran. Aku beruntung bisa keluar dari sana hidup-hidup. Tapi aku terbakar parah dan tertinggal bekas luka besar di wajahku. Di sanalah aku, patah hati dan terpanggang kering di negeri orang, di mana aku tak kenal siapapun dan tak bicara bahasanya. Tak pernah aku merasa begitu kesepian. Dan buruk rupa seumur hidupku. Saat kulihat cermin, semua yang kurasakan hanyalah kemarahan dan dendam terhadap Jason. Dia sudah menghancurkan hidupku dan dengan apapun caranya akan kubuat dia membayarnya. Setelah aku pulih, aku naik pesawat dan terbang kembali ke USA. Itulah saat aku mulai merencanakan balas dendamku. Ada beberapa hal yang ingin kulakukan, tapi yang pertama, operasi plastik. Segera setelah aku lulus, aku melakukan perbaikan wajah menyeluruh. Aku bahkan mengganti namaku. Pindah ke apartemen baru dan tinggal dengan identitas baru. Hidupku cukup menyedihkan. Jadi yang kuinginkan sekarang adalah memulai dari awal lagi. Dan itu berhasil. Setelah operasi, aku berubah jadi orang yang benar-benar berbeda. Persis seperti yang kuinginkan. Ditambah lagi, aku bahkan lebih cantik daripada saat sebelum kecelakaan. Aku merasa luar biasa dan tak sabar untuk memulai hidup baru lagi. Tentu saja, aku harus bekerja banting tulang untuk membayar biaya operasi plastik itu. Tapi itu sungguh sepadan kan? Lebih dari itu juga bagaimana caraku berusaha sebisa mungkin membangun karirku sendiri. Jason akan menyesal sudah berselingkuh dariku seumur hidupnya. Itu yang pasti. Dan sesuai rencana, setelah 3 tahun bekerja keras, akhirnya aku dipromosikan ke posisi manajemen di perusahaan konstruksi di tempatku bekerja. Dan jadi wanita cantik dan sukses yang dikagumi banyak orang. Dan di saat yang sama, beberapa temanku menyebutkan bahwa Jason akhirnya kembali ke Paris dan bekerja untuk sebuah perusahaan firma arsitek besar. Aku hampir tertawa saat mendengar nama perusahaannya. Itu adalah perusahaan mitra baru kami. Semuanya akan jadi menyenangkan. Teman-temanku juga memberitahuku bahwa dia membawa pacar Prancisnya kembali ke USA bersamanya dan mereka akan segera menikah. Apa? Dia akan menikah? Mereka kelihatannya bahagia bersama ya? Pantas saja bertahun-tahun dia tak berusaha menghubungiku sama sekali. Setelah aku memergokinya selingkuh, aku langsung menghilang. Aku bisa saja mati sepengetahuannya. Tapi dia sepertinya tidak peduli. Ini bahkan membuatku lebih membencinya. Tak mungkin seorang pengkhianat bisa hidup bahagia seperti itu. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini adalah waktunya menjalankan rencanaku. Pertama, ku bilang pada atasanku aku akan mengerjakan proyek dengan firma Jason. Paling tidak dengan cara ini aku akan punya alasan untuk mendekatinya. Pada perjumpaan pertama, aku memastikan aku terlihat secantik mungkin dan menunggu dengan gelisah. Tentu saja, Jason tak mengenaliku. Dan wah, kalian pasti percaya. Dia terus menatapku dan menggodaku. Menurutku itu lucu sekali. Jadi aku terus menggoda balik dan akhirnya dia paham isyarat itu dan mengajakku keluar. Dasar brengsek. Sekarang aku tahu kenapa aku ditinggalkan di masa itu.
Meskipun dia sudah mempunyai tunangan, dia bisa dengan santai menggoda yang lain. Kasihan tunangannya. Aku terus mengikuti permainan ini dan bahkan berencana untuk berteman dengan tunangannya Valerie. Aku tahu dia nongkrong di kafe tertentu, jadi suatu hari aku pergi ke sana dan tak sengaja menabraknya, menumpahkan air di bajunya yang cantik. Aku terus saja minta maaf dan mengatakan padanya aku akan membayar supaya pakaian itu dicuci kering. Dan akhirnya kami mulai ngobrol dan cocok. Kami bertukar nomor dan bertanya apa dia mau pergi belanja kapan-kapan, yang mana dia setuju. Ini terlalu mudah. Beberapa hari kemudian kami pergi belanja dan tak lama dia mulai curhat padaku soal betapa kesepiannya dia. Dan selain dari pacarnya, dia tak kenal siapapun di sini. Aku tersenyum manis dan memberitahunya aku akan senang menjadi sahabatnya. Dan di saat yang sama, Jason dan aku berkencan. Aku berpura-pura jatuh cinta padanya, meski di dalam hati aku sangat marah padanya. Aku bahkan memberitahunya aku akan berbagi dokumen kerja rahasia dengannya jika dia memanjakanku dan memperlakukanku seperti seorang putri. Dia tampak benar-benar jatuh cinta denganku dan menghabiskan seluruh waktu luangnya mengajakku makan malam dan memberiku hadiah-hadiah mahal. Sepertinya dia sudah tak tertarik dengan Valerie. Jelas, Valerie datang padaku dan memberitahuku kalau dia sangat sedih karena hari pernikahan sudah semakin dekat. Tapi tunangannya hanya bersikap dingin dan bertingkah aneh. Di satu sisi aku menenangkan dan menyemangatinya, tapi di sisi lain aku menggoda Jason dan menguras sebagian besar uangnya. Dia bahkan menuliskan namaku untuk kontrak rumahnya, jadi pada dasarnya aku memiliki rumahnya. Kalian tahu, aku ingin Jason merasakan sakitnya dikhianati oleh orang yang dia percayai. Suatu hari, Valerie menelponku sambil menangis dan mengatakan dia curiga pacarnya menemui orang lain. Aku bertanya padanya siapa nama pacarnya dan di mana dia bekerja dan mengatakan dia tak perlu khawatir, aku akan membantu mencari tahu. Beberapa hari kemudian, kukirimkan foto-foto pada Valerie berisi Jason yang selingkuh denganku, tapi tentu saja kusembunyikan wajahku. Bagaimanapun, itu merupakan bukti yang cukup untuk membuatnya menderita. Kemudian kukatakan pada Valerie, sepertinya pacarnya bekerja dengan gadis lain di sebuah proyek, dan Valerie bisa membalas dendam dengan menghancurkan proyek ini. Dengan cara itu, dia tidak bisa bekerja dengan gadis ini lagi. Valerie benar-benar percaya itu. Ini gila. Keesokan harinya aku dengar dari kolegaku kalau tunangan Jason yang gila sudah menghancurkan rancangan akhir untuk desain proyek kedua perusahaan tersebut. Dia menumpahkan air di laptopnya dan melemparkannya ke tanah. Sementara tenggat waktu semakin dekat dan sudah terlalu terlambat untuk memulai dari awal. Rupanya atasannya murka dan langsung memecatnya. Kontrak ini bernilai jutaan dolar dan dia mengacaukan segalanya. Aku salut dengan Valerie. Dia bahkan tak memikirkan tindakannya. Sebodoh itukah dia? Hah, itu pantas untuk Jason. Akhirnya karma datang dan menggigit pantatnya. Sore itu aku datang ke rumah mereka. Jason sekarang tak punya pekerjaan, tak punya uang, dan dia akan kehilangan tunangannya dan rumah ini juga. Ku ketuk pintunya dan saat Valerie membukanya, dia terkejut melihatku. Tapi tak seterkejut dia nantinya. Jason melihatku dan kelihatan seperti akan pingsan. Kejutan, kataku. Hai Jason, saat ini Valerie tampang bingung dan berkata, tunggu, kalian berdua kenal? Aku hanya tertawa dan berkata, memang begitu Valerie. Nyatanya aku adalah wanita lain yang berselingkuh dengan Jason. Dan tak hanya itu, aku sebenarnya adalah mantan Jason. Kemudian aku berpaling ke Jason. Itu benar, Jason, ini aku, Clara. Valerie, saat dia datang ke Paris, dia pacaran denganku. Lalu kemudian dia mengkhianatiku denganmu. Jadi aku ini sedang membalas dendam manisku. Mereka berdua tampak benar-benar tercengang. Dan bukannya memakiku, mereka malah mulai saling bertengkar. Valerie berteriak, teganya kau. Jason berteriak balik, kau gila. Kalau kau tidak menghancurkan laptopku, semuanya tak akan jadi seperti ini. Oh, yang benar, kalau kamu tak berselingkuh dariku, aku tak mungkin lakukan itu. Valerie berkata sembari pecah tangisannya. Tak lama dia mengetahui kalau rumah itu jadi milikku sekarang. Dan juga semua uangnya. Dan itulah saat semuanya menjadi runyam. Aku hanya berdiri di sana mengagumi betapa hebatnya pembalasan dendam ini. Akhirnya mereka putus satu sama lain dan aku memutuskan untuk mengusir mereka keluar dari rumah. Jadi rencana balas dendam yang kusimpan dalam hati bertahun-tahun ini sukses. Tapi hanya ada satu masalah. Harga yang kubayar tidaklah kecil. Saat aku muncul di kantor, semua orang berbisik tentangku. Mengatakan kalau proyek yang kulakukan gagal total. Dan itu karena aku menggoda pria dari firma mitra kami. Bahkan saat dia akan menikahi tunangannya. Itu adalah bencana.
Reputasiku hancur. Aku tak bisa menghadapi semua orang yang menentangku, jadi aku mengundurkan diri. Kuputuskan untuk menghabiskan sementara waktu berada di rumah, berusaha menjernihkan pikiranku. Aku tak paham, kuhabiskan bertahun-tahun merumuskan balas dendam ini dan sekarang saat semuanya akhirnya berhasil, kenapa aku merasa sangat bersalah? Aku begitu terjebak dalam upaya menghancurkan hidup Jason. Aku tak memikirkan bagaimana hal itu juga berdampak pada hidupku. Aku sudah berhayal. Yang terpenting, kegembiraan dan rasa puas melihat mereka berdua keluar dari rumah itu hanyalah sementara. Dan yang tersisa setelahnya hanyalah perasaan hampa. Apa yang sudah aku perbuat? Aku hanya menghancurkan hidup orang lain. Terutama Valerie. Dia tidak bersalah atas semua ini. Bagaimana bisa aku begitu kejam? Suatu hari, saat aku menyusuri jalan, kulihat dia sedang berada di halte bus dan terlihat sangat sedih dan kurus. Dan itu menyesalkan hatiku. Gadis malang itu tak pantas menerima hal ini. Aku tak bisa hanya berdiri di sana dan tak lakukan apa-apa. Aku harus minta maaf. Jadi aku lari menyeberang jalan, tapi saat tiba di sana busnya sudah datang dan dia pun pergi. Kuputuskan untuk menelponnya saja. Aku bertanya apa bisa kami bicara, dan awalnya dia menolak. Tapi begitu aku minta maaf dan memberitahunya betapa tak enaknya perasaanku atas semuanya, dia setuju untuk menemuiku. Aku memegang kunci rumah lamanya saat dia berjalan ke arahku, dan kuberikan kunci itu. Dia terkejut, tapi kemudian aku mulai menjelaskan. Valerie, aku minta maaf. Aku tak ingin menyakitimu, hanya saja Jason menghancurkan hatiku, dan selama bertahun-tahun yang kupikirkan hanyalah bagaimana cara menghancurkan hidupnya, seperti dia sudah menghancurkan hidupku. Aku tak sadar kamu begitu baik, dan sekarang aku tahu betapa jahatnya aku padamu. Kamu tak pantas menerima ini sama sekali. Kamu mempercayaiku dan aku benar-benar mengkhianatimu. Awalnya Valerie tak berkata apapun. Kemudian dia mulai berteriak padaku mengatakan bahwa dia sudah menganggapku sahabatnya dan dia merasa sangat bodoh karena percaya padaku. Di saat ini, aku mulai menangis. Aku ini seorang monster. Begitu aku mulai menangis, ada sesuatu yang berubah dalam diri Valerie. Dia memelukku. Aku tak percaya ini. Setelah semua yang kulakukan padanya dan dia masih ingin memelukku. Kami berdua berpelukan dan menangis. Dan ya, akhirnya ada hal baik yang datang setelah semua kekacauan ini. Aku mendapatkan teman, dan secepatnya temanku ini akan jadi sahabatku. Pastinya begitu. Untuk kalian, jujur saja, aku tak menyarankan kalian sia-siakan waktu membalas dendam. Kubuang bertahun-tahun kehidupanku terobsesi menyakiti Jason. Dan pada akhirnya, itu hanya menyakitiku dan Valerie malang yang tak bersalah. Dari pengalamanku sendiri, aku hanya ingin memberitahu kalian, jadilah orang yang berbesar hati, dan hiduplah untuk dirimu sendiri, bukan orang lain. Hey, aku Henry, dan aku 23 tahun, asal Hamburg, dan aku punya satu pertanyaan. Kalian pasti pernah dengar soal K-pop kan? Jadi, apa ada penggemar K-pop di sini? Tentu saja aku. Lebih spesifik, aku ini seorang ARMY, seorang stan BTS. Oh, dan bagi mereka yang tak tahu, stan itu bahasa gaul kalau kau itu penggemar berat sesuatu. Oh ya, dengan bangga aku bisa katakan aku terobsesi dengan K-pop, dan itu adalah perjalanan yang menyenangkan. Tapi tak semua orang paham. Justru ini adalah cerita bagaimana orang memperlakukanku karena jadi fanboy. Dan itu cukup dramatis. Jadi, orang-orang selalu berpikir kalau kami menyukai K-pop karena idola itu berwajah ganteng. Tapi tidak hanya itu. Serius, aku bertaruh mereka yang benci K-pop, bahkan belum pernah mendengarkannya dengan baik. Jadi, kalian para pembenci K-pop, dengarkan aku. Dan aku akan mulai dengan menelusuri kembali ke awal momen yang mengubah hidupku. Saat pertama kali kutemukan K-pop, semua bermula saat teman sekelasku Chrissy menonton video media berjudul Dope selama istirahat kelas. Aku penasaran dan bergabung dengannya. Dan, oh man, aku tak pernah melihat sesuatu yang begitu luar biasa sebelumnya. Teknik kamera, koreografinya, sungguh menakjubkan. Aku tak bisa lupakan lagu itu dari kepalaku. Dan video itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Video itu tak perlu cewek seksi atau mobil mewah untuk membuatnya menarik. Tapi murni bakat saja. Setelah itu, aku mulai mendengar lebih banyak K-pop dan menjadi stan. Tapi BTS akan jadi cinta sejatiku. Aku mencintai mereka dan aku tak keberatan membagikan apapun mengenai hal itu di Instagramku, yang juga membantuku berteman dengan banyak ARMY yang lain dari seluruh dunia. Kebanyakan cewek, tapi ada banyak cowok juga. Dan mereka sering mengirimiku pesan betapa mereka mengagumiku. Karena bersikap sangat terbuka akan kecintaanku terhadap K-pop, mereka berharap punya keberanian yang sama denganku. Kebanyakan dari mereka ditertawakan karena menyukai artis cowok Korea. Betapa konyolnya itu. Ini tahun 2021. Kita boleh suka siapapun yang kita mau. Dan kita tak seharusnya rahasiakan passion kita. Namun, aku benar-benar paham apa yang mereka rasakan. Aku pernah di posisi itu, dan itu sangat berat. Suatu kali saat di SMA, aku sedang sangat bersemangat menunjukkan pada Chrissy album BTS-ku yang terbaru. Kami menjerit dan memekik saat dengan hati-hati ku balik setiap halamannya seolah itu milikku yang paling berharga.
Saat seorang penyuka olahraga lewat dengan kelompoknya dan berebutnya dari tanganku. Lalu dia berkata, majalah HBG apa ini? Bukannya mereka semua lakukan operasi plastik, ya kan? Kemudian anak lainnya mengatakan, kenapa kalian suka para cowok ini? Kalian ini gaya tahu apa? Kemudian mereka semua berjalan pergi sambil tertawa. Aku sangat marah. Aku ingin menendang mereka jauh dari planet bumi. Bahkan Google tak akan bisa menemukan mereka. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mereka jauh lebih besar dariku dan akan menghancurkanku sampai lumat jika aku coba-coba. Jadi aku muncul dengan ide yang lebih baik. Aku mulai pergi ke gym. Aku ingin jadi kekar seperti Jungkook. Nanti aku tak akan takut lagi dengan pecundang manapun yang menggangguku dan teman-teman cowokku. Oh, dan ngomong-ngomong, aku ini bukan gay. Ibuku adalah hal lain yang harus dihadapi oleh kami para fanboy. Tak ada yang salah dengan menjadi gay, tapi mengasumsikan aku ini demikian hanya karena aku menyukai K-pop itu konyol. K-pop itu untuk siapa saja dan semua orang. Bagaimanapun setelah SMA, segala sesuatunya jadi lebih baik karena orang-orang di perguruan tinggi tidak usil. Kami semua sudah dewasa, dan kalian tak akan percaya betapa berototnya aku sekarang. Cewek-cewek mulai memperhatikanku, tapi hanya ada satu cewek yang kuperhatikan. Namanya adalah Kayla dan dia sangat imut. Namun, ada satu masalah kecil sekali. Dan yang kumaksud kecil sekali ini, maksudku besar sekali. Dia tak suka K-pop. Pernah saat kami sedang belajar, dia duduk di dekatku dan bertanya dengan tersenyum, apa yang sedang kau dengarkan? Kemudian dia mengambil salah satu earphone-ku. Apa ini? Sejenis nyanyian mantra. Kemudian dia kembali membaca dengan pandangan jijik di wajahnya. Apa? Itu biasku. Rap Monster menyemburkan api. Aku tak tahu apa dia tak punya selera, tapi kali ini kubiarkan saja, karena aku tak ingin mempermasalahkannya di perpustakaan. Setelah semuanya makin buruk dan kebenciannya pada K-pop jadi makin jelas. Tiap kali kubicarakan soal itu, dia memutar matanya dan mengubah topik pembicaraan. Dan saat video musik keluar dan aku tak sabar menunjukkan padanya, dia terus saja melihat-lihat ponselnya dan mengabaikannya. Selain dari itu, dia selalu bersikap manis dan oleh karena itu kami terus berkencan. Tapi kami tak seharusnya demikian. Suatu kali, kami pergi jalan ke mall, dan itu merupakan hari yang cukup spesial bagiku, karena itu merupakan hari jadi debut BTS. Aku sangat bersemangat, dan bahkan mengenakan tas lempang BTS-ku dengan gantungan kunci koya untuk melengkapi penampilan. Kukira aku tampak keren, tapi Kayla tertawa terbahak-bahak saat melihatku dan mengatakan, ya Tuhan, kau meminjam tas adikmu atau bagaimana? Ku coba jelaskan padanya dan mengatakan, tidak, ini milikku, dan ini kesayanganku si Koya. Tapi dia langsung memotongku dan memutar matanya. Sembari dia katakan, kami akan terlambat nonton. Dia agak mematikan suasana hatiku. Tapi itu adalah hari BTS, jadi aku tak akan membiarkan apapun merusaknya. Kami sedang mengantri membeli popcorn. Saat ku rasakan seseorang menepuk bahuku, aku tak bisa tidak memperhatikan Koya milikmu. Apa mungkin kamu seorang... Army? Aku menyelesaikan kalimatnya dengan jeritan. Kami berdua sangat bersemangat. Pada dasarnya kami berdua membicarakan omong kosong, yang kemungkinan hanya Army yang bisa memahami. Ternyata J-Hope adalah biasnya, dan namanya adalah Craig. Kemudian dia bahkan memberiku beberapa kartu foto yang baru saja dicetak. Aku sangat terhanyut dalam percakapan dengannya. Sampai aku lupa Kayla ada di sana. Sampai Craig berkata padanya, oh hai, siapa biasmu? Mungkin aku punya beberapa kartu untukmu juga. Kayla nampak tersinggung dan berkata, kalian ini parah. Dasar seorang pecundang. Aku sudah muak dengan urusan K-pop ini. Kemudian dia berlalu pergi. Kami tertegun. Tapi ya sudahlah. Jika dia tak bisa menghargai hobiku dan mencintaiku apa adanya, ya sudah. Selamat tinggal Kayla. Setelahnya, Craig dan aku pergi ke kafe untuk membicarakan apapun soal BTS. Dan sampai hari itu, kami masih berteman baik. Dan aku beruntung dia menyelamatkanku dari mengecani cewek mengerikan itu lebih lama lagi. Setelah hubungan itu, aku memberi jeda pada kehidupan cintaku. Karena aku sibuk dengan video musik streaming, memberikan suara untuk BTS di acara penghargaan, dan mengikuti semua konten mereka. Selain belajar, aku sangat bahagia menjalani kehidupan kecilku sebagai fanboy. Tapi kemudian suatu hari semuanya berubah. Aku sedang berada di bus menuju kelas karena aku merasa kurang sehat untuk mengemudi setelah tak tidur menonton streaming siaran langsung BTS. Aku pasti tertidur karena hal berikutnya aku terbangun. Dan aku sedang bersandar di bahu seorang cewek. Dengan cepat aku minta maaf padanya dan dia hanya terkekeh. Kemudian kulihat dengan jelas. Dan ya ampun, tak pernah kutemui cewek secantik ini dalam hidupku. Dia itu bagai perpaduan semua anggota Blackpink. Untungnya, aku cukup pintar untuk menanyakan nomornya dan menawarkan untuk membelikannya minuman sebagai balasan karena hampir ngiler di bahunya. Setelah kelas, kami bertemu di Starbucks dan langsung dekat. Namanya Clara, dan dia sangat pintar dan cantik. Aku harus jadikan dia milikku, jadi kuputuskan untuk mengubah taktik sedikit. Aku akan menunggu sebentar sebelum memberitahunya kalau aku ini fanboy. Sebaliknya, aku fokus mencari tahu tentangnya terlebih dahulu dan memperjelas kalau aku menyukainya. Kemudian, saat yang tepat pun datang. Aku berbagi padanya tentang passionku pada K-pop. Tak lama kami jadi cukup serius dan melakukan apapun bersama. Dan akhirnya kurasakan momen itu tiba.
Aku sedang mengantarnya pulang dan memutar daftar lagu K-popku. Yang membuatku terkejut, dia tampak tertarik dan menanyakan apa itu. Kukatakan padanya aku sangat menyukainya. Lalu dengan gugup aku bertanya padanya, apa kamu tak keberatan dengan ini? Karena biasanya saat ku beritahu orang lain, mereka menertawakanku. Dia hanya tersenyum dan berkata, oke, sekarang giliranku. Kemudian dia memasang death metal yang hampir membuat bulu kuduku berdiri. Dia tertawa dan berkata, aku tahu apa yang kau rasakan. Death metal juga bukan selera semua orang. Tapi hey, kita boleh menyukai apapun yang kita inginkan, ya kan? Aku menghargai kalau kau suka K-pop. Ya ampun, mungkinkah Clara bisa lebih sempurna lagi? Aku tak sabar menunjukkan padanya kamarku juga. Tapi tak disangka, di malam aku mengundangnya ke rumah. Wajahnya berubah saat dia melihat poster dan merchandise-ku. Kutunjukkan padanya koleksiku, bonekaku, foto-fotoku, tapi dia tersenyum dan menatapku. Kemudian dia meraih tanganku dan berkata, Henry, ini sangat keren, tapi tidakkah kau berpikir ini agak berlebihan? Aku tahu kau sangat menyukainya, tapi mungkin kau sebaiknya mulai menggunakan uangmu untuk hal-hal yang berguna untuk masa depanmu juga. Kemudian dia memberitahuku dia ingin pulang. Tak bisa kupungkiri aku merasa terluka, tapi aku tahu dia adalah orang yang tepat untukku. Dan dia hanya butuh sedikit waktu untuk benar-benar memahami kalau ini lebih dari sekedar hobi bagiku. Jadi aku bertekad untuk membuatnya menyukai K-pop. Aku mulai mengirimnya lagu dan merekomendasikan beberapa acara Korea untuk ditonton. Pernah aku bahkan berpura-pura mengajaknya piknik, tapi membawanya ke festival ARMY. Clara ikut saja dengan semuanya, tapi dia masih belum terlalu tertarik. Kemudian datanglah berita terbaik. Kutemukan kalau BTS akan konser di London. Aku sangat putus asa untuk pergi dan cerita ke Clara tentang terbang ke sana untuk konser itu. Tapi dia berkata, Henry, bukankah itu hari yang sama dengan kontes marketing kita? Akan ada para perekrut dan sebagainya di sana. Kau tak bisa melewatkannya. Ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Aku tak peduli dan menjawabnya dengan candaan. Tapi aku sudah menunggu untuk bertemu mereka seumur hidupku. Ini adalah mimpi yang jadi nyata. Siapa yang butuh pekerjaan kalau kau punya BTS? Aku akan ke London, sayang. Tapi Clara tidak tertawa. Nyatanya dia sangat marah dan mulai memakiku, mengatakan kalau aku sangat kekanak-kanakan dan bahwa kalau aku tak segera tumbuh dewasa, dia tak bisa bersamaku lagi. Dia bahkan menangis, mengatakan dia butuh pria yang bertanggung jawab, yang memikirkan masa depannya sambil bergegas pergi. Setelahnya dia mendiamkan aku. Aku terjebak dalam sebuah dilema. Melihat BTS secara langsung adalah impianku. Tapi kenapa ini terasa begitu salah? Kuputuskan untuk menunggu beberapa hari untuk memikirkan semuanya. Dan pada akhirnya aku sadar akan ada konser-konser yang lain. Ya kan? Aku tak bisa melewatkan kontes itu. Maksudku, bagaimana lagi aku akan mendukung BTS tanpa uang? Aku memang butuh pekerjaan. Jadi, meskipun itu mematahkan hatiku sebagai fanboy, kukatakan pada Clara aku akan melewatkan konser itu kali ini dan pergi ke kontes. Clara langsung menyeringai dan berkata, sungguh, aku sangat bangga padamu, Henry. Lalu dia memberiku ciuman mesra, dan aku ingatkan diriku sendiri ini semua sepadan. Dan paling tidak, aku masih punya pacarku. Tapi tiba-tiba Clara mulai bicara lagi. Henry, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Sebenarnya Profesor Geller sudah memberitahuku kontes itu ditunda sementara. Jadi ini hanyalah sebuah tes. Kemudian dia mengatakan dia hanya ingin lihat apa aku bisa menentukan prioritasku. Dia menyukai betapa antusiasnya aku terhadap K-pop, tapi semuanya butuh keseimbangan. Dan dia ingin memastikan aku akan menganggap serius sisi lain dalam hidupku sama seriusnya seperti pada K-pop. Kemudian dia memberiku ponselnya dan berkata, lihat, itu adalah tiket BTS. Dia membelinya untukku. Aku sangat senang. Aku menitikan air mata dan tak bisa berhenti memeluknya. Kukira itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Tapi ternyata konser BTS itulah. Terutama bersama Clara di sampingku. Sekarang ini kami masih bersama. Dan coba tebak. Dia sekarang bias pada Jin. Serius, dia itu cewek sempurna bagiku. Dan aku tak sabar menghabiskan hidupku bersamanya. Jika di tahun 2031, kalian melihat sebuah keluarga terdiri dari 4 orang yang menjerit di konser BTS. Kemungkinannya itu adalah aku dan Clara serta anak kami di masa depan. Jangan malu, datanglah dan menyapa. Hai guys, aku ingin cerita pada kalian tentang musim panasku yang paling berkesan. Ceritanya termasuk rumah tanpa ada ortu, cewek impianku, dan rahasia besar adik kecilku, Silas. Sebenarnya, Silas tak ingin ceritakan soal itu ke kalian. Tapi cerita ini terlalu lucu untuk kami simpan sendiri. Jadi tetaplah menyimak, biar ku ceritakan apa yang terjadi. Bayangkan adegannya, di sana aku sedang makan corn dog saat orang tua kami memberitahu mereka akan pergi liburan di hari jadi pernikahan mereka yang ke-20 tahun. Itu artinya aku akan berada di rumah sendiri seminggu lamanya. Di rumah peternakan kami yang dikelilingi ladang yang sangat luas. Kedengarannya hebat kan? Tapi tunggu. Bahkan lebih baik, karena teman-teman masa kecilku yang kini tinggal di luar kota juga kembali ke desa untuk liburan musim panas. Tentu saja orang tuaku mengizinkanku mengundang mereka ke sini. Sedekat itu keluarga kami. Ya Tuhan, aku belum bertemu Carl lebih dari setahun, dan adik perempuannya Eli juga. Yap, tak ingin kukatakan aku naksir sekali pada adik sahabatku, tapi begitulah. Pokoknya, ini akan jadi surga musim panas. Tapi kalian tahu, manusia berencana, Tuhan menentukan.
Ternyata orang tuaku tak mengajak Silas bersama mereka, karena mereka pikir aku sudah cukup besar untuk menjaga adikku. Ah, sungguh mengecewakan. Bagaimana bisa aku membuat Eli terkesan jika ada anak kecil pengeluh yang harus kujaga? Aku harus berpikir cepat. Jadi segera setelah kami lambaikan tangan melepas orang tuaku, kuberikan PS4 milikku dan berkata, Silas, kau boleh memainkannya hanya jika kau janji lakukan apa yang kuminta dan tak menggangguku. Tentu saja dia setuju. Maksudku, anak 8 tahun mana yang tak ingin main Fortnite? Sesekali ku periksa dia, dan kuberikan jus dan cemilan. Selain itu, aku punya banyak waktu luang untuk kuhabiskan nongkrong bersama Carl dan Ellie. Semua berjalan lancar untuk beberapa hari pertama, dan tak ada yang menandingi berada dekat sahabatmu dan gebetanmu seharian lamanya. Wah, aku tak bisa melepaskan pandanganku dari Ellie. Dia sepertinya jadi makin cantik. Kemudian di suatu malam kami duduk-duduk di luar memandangi bintang. Itu sungguh romantis, terutama saat Carl menganggapnya membosankan dan meninggalkan kami berdua. Aku hendak melakukan trik menguap dan merentangkan tanganku untuk merangkul bahu Ellie. Seketika Silas muncul dan menyusup di antara kami. Kupelototi dia. Dengan gigi berkatup, aku bertanya padanya apa yang dia mau. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata, Edward, sekarang aku bosan dengan permainan itu. Aku mau es krim. Ellie tertawa. Kemudian mereka berdua turun untuk mengambilnya. Apa? Beraninya si culun kecil ini mengacaukan pendekatanku yang mulus. Dasar perusak suasana. Aku perlu cari trik baru untuk menangani anak yang menjengkelkan ini. Jadi keesokan harinya, ku bilang pada Silas kalau dia ingin mengunduh permainan baru pilihannya, dia harus ke ladang dan mencari tongkol jagung dengan jumlah persis 200 biji di dalamnya. Dia terlihat ingin menangis, tapi dia pergi menuju ladang. Oh, betapa pintarnya aku mengirim adik kecilku untuk upaya yang sia-sia. Kuharap dia akan menyerah setelah beberapa jam, tapi tidak. Dia ada di sana dan mencarinya seharian. Dia bahkan berhasil menyeret Kar untuk membantunya. Pada akhirnya, dia masih tetap harus pergi dengan tangan kosong. Bagaimanapun, aku harus berterima kasih pada adik bodohku ini karena membantuku menghabiskan soreku yang indah bersama Eli. Malam itu, kami semua duduk bersama di ruang tamu dan berbagi cerita hantu yang seram. Kuharap Eli akan ketakutan sampai dia meringkuk di pangkuanku untuk berlindung. Jadi kuceritakan pada mereka tentang rumah kosong, yang termasuk properti keluarga kami. Kakekku dulu tinggal di sana, tapi sekarang sudah terbengkalai lebih dari 40 tahun lamanya. Ada banyak rumor tentang rumah itu berhantu. Seorang petani cerita, dia melihat hantu wanita di dekat jendela, tapi dia lenyap di udara. Dan orang lain berkata, mereka melihat sosok seram melayang-layang keluar rumah dan mengejar mereka. Eli terkekeh lalu berkata, Oh, seram. Sebaiknya kita memeriksanya. Apa? Bukan ini yang kubayangkan di pikiranku. Nyatanya, dia tak tampak takut sama sekali. Aku tak ingin pergi ke sana. Rumah itu tua dan seram. Memikirkannya saja sudah membuatku takut. Untung bagiku, Sila sangat tidak menyarankan kami dengan mengatakan bahwa dia mendengar ada yang menangis di rumah itu. Dan orang tua kami tidak mengizinkan kami ke sana. Dan kemudian entah dari mana, aku merasakan angin dingin berembus ke arahku dengan suara tiupan, membuat bulu kuduku berdiri. Dan boom! Lampunya mati. Seluruh ruangan menjadi gelap. Semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Aku tak mau mati sekarang. Tidak sebelum aku sempat memberitahu gebetanku bagaimana perasaanku. Aku sedang terhanyut dalam hayalan menakutkan. Saat lampunya menyala kembali, semua orang langsung tertawa. Ya Tuhan, kudapati diriku duduk di pangkuan Eli dengan kepala di antara kedua tanganku. Rupanya adik kecilku yang jahil, yang ternyata sengaja mematikan lampunya untuk iseng. Sungguh memalukan. Ya sudahlah, setidaknya Eli berubah pikiran soal ingin memeriksa rumah itu. Tapi beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Aku pergi mengambil cemilan dari simpanan rahasiaku di bawah tempat tidur. Tapi apa ini? Semua coklat batangan Snickers itu hilang. Itu tak mungkin Silas, karena dia benci coklat Snickers. Ya kan? Kemudian saat kami menonton film, Eli mulai menggigil. Jadi sebagai cowok yang mengagumkan, aku pergi mengambil selimut untuknya. Tapi semua selimutnya hilang. Saat aku kembali dan memberitahu Kar dan Eli soal itu, Eli bilang itu aneh karena kapan hari dia tidak bisa temukan piyamanya. Dan sebotol Gatorade Kar juga hilang. Jadi, apa benar ada hantu di rumahku? Dan untuk adikku, dia bertingkah seolah dia dihantui. Dia jarang berbicara lagi, dan selama 3 hari berturut-turut, tepat di jam 6 sore, dia menghilang dari rumah selama berjam-jam. Ini sangat aneh, maksudku, itu adalah waktunya untuk acara favoritnya, dan dia sungguh tak akan melewatkan adventure time tanpa alasan yang bagus. Bagiku, menyenangkan kalau Silas tak ada di rumah, tapi karena aku ini kakaknya, aku masih harus memperhatikannya, karena ayah dan ibu tak akan terkesan kalau sampai aku kehilangan dia atau apa. Malam itu secara misterius dia menghilang lagi. Aku agak curiga, jadi aku pergi mencari Silas, tapi tak bisa kutemukan dimanapun. Panik, aku lari di sekitaran taman memanggil namanya. Akhirnya, aku merasa ada tangan menepuk bahuku. Aku sangat gelisah. Aku berbalik dan melihat Silas berdiri di sana. Aku membentaknya, kamu tak bisa kabur begitu saja tanpa pamit. Dari mana kamu tadi? Tapi dengan tenang Silas menjawab, memangnya kenapa? Ini urusanku.
bukan urusanmu. Kemudian dia langsung berlari masuk. Dia pasti sedang bercanda denganku. Baiklah kalau begitu, jika dia mau main rahasia-rahasiaan, maka aku juga tak keberatan jadi detektif. Aku harus mencari tahu. Aku mengumpulkan Ellie dan Carl dan menyusun rencana jenius. Keesokan harinya saat makan siang, sesuai rencana Silas masuk ke dapur dan semuanya sudah disiapkan. Aku menempatkan toples berisi permen yang mencolok di atas meja, dan seperti yang diperkirakan, Silas langsung mengambil segenggam penuh dan memasukkannya ke dalam mulut. Oh, lihatlah wajah bahagianya. Dia tak tahu apa yang kupersiapkan untuknya. Tepat setelah itu, kami masuk ke ruangan. Tak ingin ketahuan makan sembunyi-sembunyi, Silas dengan cepat sembunyi di bawah meja, dan tentu saja kami pura-pura tidak tahu dia ada di sana. Kemudian aku mengangkat toples itu dan berkata, "Teman-teman, coba tebak, aku memesan pil ini online. Ini permen tak terlihat yang legendaris itu, yang membuat mustahil untuk orang lain melihatku." Carl berakting terkejut. "Tak dapat dipercaya. Bagaimana kau mendapatkannya? Kudengar ini sangat populer, sampai terjual habis di mana-mana." Kemudian Eli bertanya padaku, "Berapa lama kami bisa menghilang jika memakan permen ini?" Ku jawab, "Kurasa jika kita hanya memakan 4-5 permen, kita bisa menghilang selama 45 menit." Kami melanjutkan sandiwara kami, lalu aku berkata agar meninggalkan toples itu di sini. Jadi besok kami bisa menjahili semua orang dengan kekuatan super baru kami. Aku mengedip dan semua mengangguk. "Sekarang kemana Silas pergi lagi?" Aku bertanya dan semua menggelengkan kepala. Lalu ku ambil sebuah apel dan dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai. Kemudian langsung mengintip ke bawah meja untuk mencarinya. Sementara berpura-pura tidak melihat Silas di bawah meja. Dia tampak sungguh takjub dan berusaha tak mengeluarkan suara. Sekarang Silas mengira dia benar-benar tak terlihat. Dia merangkak keluar, kemudian melakukan beberapa hal lucu di depan kami. Dari mulai menari, menggoyangkan pantatnya, dan jungkir balik di ruangan. Sangatlah sulit menjaga ekspresi dan mengabaikannya. Kemudian di jam 6 sore, Silas pergi dari rumah dengan memakai ransel. Tapi karena dia mengira dia tak terlihat, dia langsung berlari melewati kami tanpa ragu. Dan tak lupa menjulurkan lidahnya keluar ke arahku sebelum pergi. Si idiot ini. Kami mengikutinya, dan coba tebak, dia pergi ke rumah kosong itu. Kami sembunyi di balik pohon untuk melihat, dan tiba-tiba pintunya berdiri terbuka. Aku sedikit takut, jadi aku bergelayut ke tangan Ellie. Seseorang berlari ke arahnya, seorang gadis kecil. Oh tidak, itu adalah hantu. Ellie berkata, "Ya Tuhan, dia memakai pakaianku." Kulihat lebih dekat dan menyadari dia bukanlah hantu, tapi nyatanya itu gadis sungguhan. Jadi Silas menyembunyikan gadis kecil di rumah kosong kami. Dan itulah kenapa dia terus memberitahu kami agar tak datang ke sini. Karena Silas mengira dia tak terlihat, dia terus mengelilingnya dan berkata, "Kau tak bisa lihat aku kan?" Dia kelihatan lucu sekali, karena gadis kecil itu terlalu bingung untuk mengerti apapun. Dan tepat saat itu kami menerobos masuk dan berteriak, "Kena kau!" Wah, wah, lihat siapa pemuda dewasa yang menyembunyikan pacarnya di sini. Aku menarik ransel Silas, yang berisi coklat Snickers dan beberapa barang yang hilang. Silas terkejut dan terngangap. Itu tak seperti yang kau lihat." Gadis kecil itu menangis dan berkata, "Aku Sally, aku tersesat, jadi Silas menolongku." Silas berkata bahwa dia bertemu Sally suatu hari di ladang jagung. Dia sendirian dan lapar, jadi dia membawanya ke sini dan merawatnya. Dia tak berani cerita pada kami, karena dia takut kalau kami akan menertawakannya. Oh, aku tak mengira kalau adikku yang biasanya bodoh ini bisa berbuat kebaikan. Jadi kupeluk mereka dan berkata, "Aku tak menyalahkan siapapun. Silas, kau sudah melakukan yang sangat baik. Dan Sally, kau akan aman di sini. Bawa dia ke rumah kita dan aku akan menelpon seseorang untuk bantuan." Untungnya polisi berkata bahwa mereka juga sedang mencari anak yang hilang. Dan keesokan harinya, Sally bertemu dengan kedua orang tuanya. Ternyata dia tadinya berada di stasiun kereta api yang padat dan akhirnya tersesat. Karena bingung, dia mengikuti pria yang memakai kemeja yang sama seperti ayahnya. Dan itulah bagaimana akhirnya dia tersesat ke ladang kami. Ya, adikku itu terkadang suka mengganggu, tapi dia anak yang baik dengan hati yang lembut. Sejak saat itu kami makin dekat, dan kugunakan tabunganku untuk menghadiahi adikku sebuah konsol khusus untuknya. Sedangkan aku dan Eli, nah, kita sebut saja hubungan kami masih sebatas pertemanan untuk saat ini. Tapi Carl mungkin sudah tahu, dan dia kelihatannya biasa saja. Jadi beri saja aku waktu, dan doakan aku berhasil. Aku tak pernah suka rumah sakit. Ya, aku ngerti tak ada seorang pun yang suka. Tapi disinilah aku duduk di ruang tunggu rumah sakit diam-diam mendoakan dia akan baik-baik saja. Ya ampun, aku gemetaran bagai anjing tua ditinggalkan di luar kedinginan. Aku tak bisa berpikir lurus. Kenapa tak ada seorang pun yang memberitahuku dia akan baik-baik saja? Tiba-tiba, seorang dokter berwajah tegas muncul dan memberitahuku, "Pak, operasinya lancar. Adik Anda akan baik-baik saja. Anda bisa pergi dan menemuinya sekarang." Aku tak tahu apakah harus menangis lega atau harus kabur karena ketakutan. Akhirnya, aku tetap pergi menemuinya. Dia membuka matanya,
kemudian memandangku lama, dan dengan suara grogi mengatakan, "Siapa kamu?" Aku paham. Tampilanku membuat orang terganggu. Aku tak tampan dan bekas luka parut ini tentunya tak mendukung. Tapi orang akan selalu menghakimi. Mungkin mereka berhenti untuk bicara denganku, maka bisa kujelaskan pada mereka kalau aku ini veteran militer yang mendapat luka parut itu karena kecelakaan saat latihan. Latihan yang kulakukan supaya aku bisa berjuang menyelamatkan mereka. Akan tetapi, itu cerita untuk di lain hari. Sekarang, bicara soal gadis di rumah sakit itu, biar kulanjutkan ceritaku. Sebenarnya, itu bermula dengan shift soreku sebagai supir pengantar. Aku sedang bersenandung mengikuti radio saat gadis ini keluar entah dari mana dan langsung berlari ke tengah jalan. Kuinjak rem, tapi sudah terlambat. Ku dengar bunyi benturan. Dia terkapar lemas di sana, sungguh mengerikan. Untuk sesaat kupikir dia sudah mati dan aku selalu takut memeriksanya. Langsung terbesit di benakku pikiran untuk meninggalkannya. Tapi tidak, aku tak mungkin setega itu, jadi aku lari memeriksa denyut nadinya. Phew, dia masih hidup. Ku telepon ambulan dan memberitahu dia bantuan akan segera datang. Di rumah sakit, dokter berkata dia butuh operasi darurat, tapi mereka perlu izin keluarga terlebih dahulu. Gadis ini tak punya identitas atau apapun padanya. Aku harus bagaimana? Aku tak bisa duduk begitu saja di sana dan menunggunya mati, jadi aku berseru. Aku memberi izinku, aku kakak laki-lakinya. Saat gadis itu bertanya siapa aku, aku tak tahu bagaimana harus menjawab. Dokter menyimpulkan kalau dia pasti mengalami hilang ingatan. Jadi, siapa kamu? Gadis itu bertanya lagi padaku. Aku tak mungkin mengubah ceritaku sekarang, tapi aku menjawab. Aku Kelvin, kakakmu. Oh, hai Kelvin. Aku minta maaf, aku tak ingat padamu. Gadis ini kelihatannya baik. Aku langsung merasa nyaman dengannya. Hanya ada aku dan anjingku Buster selama entah berapa tahun lamanya. Gadis-gadis biasanya melihatku sekali saja lalu kabur secepat sepatu hak tinggi mereka bisa berlari. Tapi gadis ini tak melihatku seperti mereka. Para dokter bertanya padaku siapa namanya. Jadi ku katakan Alice. Itu adalah nama ibuku. Sebelum aku sadar apa yang kulakukan, ku gunakan tabunganku untuk membayar biaya rumah sakitnya. Kemudian aku menjenguknya setiap hari. Kukira dia akan bertanya padaku tentang keluarganya, teman-temannya, entahlah, semuanya. Tapi tidak, dia hanya suka mendengarku mengoceh kebanyakan soal Buster. Saat dia sudah siap untuk keluar dari rumah sakit, aku membawanya kembali ke rumahku. Kusiapkan kamar tamu dan membeli beberapa spray baru, meletakkan pakaian di kasur, dan meletakkan bunga di dalam untuk ruangannya terlihat bagus. Ali sepertinya menyukainya, dia tersenyum, dan mengatakan aku baik sekali lalu memelukku. Aku bertaruh aku memerah seperti buah bit. Kutinggalkan dia untuk bersiap, kemudian aku mulai menyiapkan makan malam. Dia turun ke bawah mengenakan gaun yang kubeli di mall untuknya, dan pikirku, dia bagai lukisan. Aku membuat alasan pergi membuatkannya minum, jadi dia tak akan lihat betapa linglungnya aku. Kukira dia akan bertanya hal-hal tentang hidupnya, tapi tidak, tak satu pertanyaan pun. Jadi kuputuskan untuk cerita saja padanya. Maksudku, sudah kuhabiskan berhari-hari mengarang latar belakang cerita, jadi kusampaikan saja padanya. Hanya ada kau dan aku, dan sudah begitu sejak lama. Orang tua kita sudah meninggal beberapa tahun lalu, ibu kita, dia juga bernama Alice. Oh, itu nama yang indah. Dia balas bergumam. Apa aku mirip dengannya? Ya, rambutmu seperti miliknya. Ku katakan padanya beberapa hal lain seperti bagaimana dia putus dengan pacarnya dan pisah rumah saat ini. Aku tahu ini kedengarannya gila, tapi sepertinya dia meresapi kata-kataku dan mendapatkan penghiburan karenanya. Hari berikutnya semuanya berubah dan Alice mulai lakukan hal-hal yang aneh. Aku turun ke bawah pagi-pagi sekali, mendapatinya sudah mengosongkan semua lemari dapurku dan menggosoknya hingga bersih. Saat aku tanya apa yang sedang dilakukannya, dia acuhkan aku dan terus saja melanjutkan, seolah dia berada dalam dunianya sendiri dan tak bisa mendengarku sama sekali. Ku yakinkan diriku sendiri bahwa ini mungkin hanya caranya untuk menyesuaikan diri dengan semuanya. Jadi kemudian perilaku aneh itu berlanjut. Saat seorang kurir mengetuk pintu, dia melompat ke belakang sofa. Setelahnya aku bertanya padanya, ada apa? Tapi kemudian dia bilang dia hanya mencari anting yang hilang. Di lain waktu, aku sedang menunggu acara TV kesukaanku mulai dan kami berdua ngobrol di sofa. Tapi tiba-tiba dia meraih remote TV, mematikannya, lalu keluar ruangan dengan membawa remote-nya. Itu normal, ya kan? Dia telah menghadapi banyak hal. Mungkin ini adalah tahapan pemulihannya. Hampir setiap saat dia itu gadis yang manis dan menyenangkan. Dia selalu siapkan makanan dan cemilan untuk dibawa ke tempat kerja, dan dia membuat gaduh dengan Buster. Oke, jadi dia masih melakukan ritual membersihkan lemari setiap pagi, tapi kan kita semua punya kebiasaan aneh. Dengan adanya tambahan orang untuk dinafkahi, artinya jam kerjaku harus lebih panjang, tapi aku tak keberatan sama sekali.
Untuk sekali ini aku merasa punya tujuan. Dia membantuku temukan alasan untuk menjalani hidup lagi, bukan hanya sekedar ada. Aku sering membawa oleh-oleh untuknya seperti cookies atau pizza Hawaiian kesukaannya. Jika aku kerja shift malam, dia selalu terjaga menungguku. Membuatku sangat nyaman di dalam hati saat aku pulang ke rumah dan melihatnya duduk di sana dengan Buster. Aku tak punya uang tersisa di akhir bulan, tapi aku punya sesuatu yang lebih. Aku punya kebahagiaan. Aku menyukai gadis ini, lebih dari sekedar suka. Tapi tak bisa kuberitahukan ini padanya karena dia pikir aku ini kakaknya. Aku tahu aku harus memberitahu padanya kebenarannya, tapi tak tahu bagaimana cara melakukannya. Suatu pagi setelah dia selesai membersihkan lemari dan kami menikmati sarapan, aku memberitahunya tentang pekerjaan yang kulakukan, mengirim paket ke jalan Cherry Hill. Matanya melebar, kemudian dia bilang padaku ingin ikut juga. Ini aneh, dia tak menunjukkan ketertarikan untuk meninggalkan rumah sebelumnya. Maksudku, dia menolak bahkan untuk mengajak Buster jalan-jalan, tapi aku setuju tanpa bertanya padanya. Ku bilang padanya untuk menunggu di kereta, sementara aku mengantar paket. Hanya saja saat aku kembali, dia tak ada di sana. Aku lari mengitari blok mencarinya, tapi kemudian kulihat kerumunan dan sepertinya ada kecelakaan mobil. Wajahku pucat, ku berlari secepat mungkin untuk melihat siapa korbannya, dan untungnya itu bukan dia. Aku terus mencari dan akhirnya aku temukan dia. Dia duduk di pinggir jalan dengan kepalanya terapit kedua tangannya. Dia menangis. Aku duduk di sampingnya dan memeluknya. Dia mungkin terlalu takut menyaksikan kecelakaan mengerikan itu. Kemudian, saat dia sudah siap, aku membawanya pulang. Keesokan harinya aku turun ke bawah menduga akan melihatnya membersihkan lemari, tapi dia tak ada di sana. Aku membuatkannya roti bakar dan kopi lalu membawanya ke kamarnya. Dia membuka pintu, melotot padaku lalu berkata, "Aku ingat semuanya. Aku tahu kau bukan kakakku. Alice, aku meminta maaf, aku hanya ingin membantumu." Dia berteriak padaku, namaku bahkan bukan Alice. Kemudian dia berlalu pergi melewatiku. Aku mengejarnya dan mendengar suara pintu dibanting, dia sudah pergi. Jadi itulah, aku kembali ke kehidupanku yang sepi dan menyedihkan. Setiap kali sepulang kerja, aku pulang melihat tak seorang pun menungguku. Tak ada masakan hangat, tak ada canda tawa, tak ada apapun kecuali rumah yang kosong. 3 bulan berlalu, dan suatu hari aku sedang mengantar beberapa kardus ke seorang pria kaya pemilik toko. Kardus-kardus itu sangat berat, dan salah satunya terlepas dari tanganku dan jatuh ke lantai. Pria pemilik toko itu mulai memakiku. "Idiot kau, aku tak membayarmu supaya ceroboh." Tapi aku bisa berharap apa? Kau bahkan tak bisa menjaga wajahmu sendiri. Aku tak berkata apapun, sebaliknya aku menunduk ke arah kakiku. Kemudian ku dengar langkah kaki, jadi aku mendongak ke atas dan disitulah dia, itu Alice. Oh tidak, aku tak mau dia melihatku dicaci maki seperti ini. Tiba-tiba dia berteriak ke pria itu, "Hei, hanya karena kamu punya uang, tak berarti kamu bisa ngomong sembarangan ke orang lain. Minta maaf padanya atau tak akan kubiarkan." Pria itu mencibir dan menyuruhnya pergi. Aku tak bisa berurusan dengan hal ini, jadi aku beranjak pergi, tapi Alice bergegas mengejarku dan memanggilku. "Tolong Kelvin, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya." Aku berhenti berjalan, dan itulah saat dia menceritakan padaku semuanya. Ternyata dia tak pernah kehilangan ingatannya. Dia berpura-pura karena dia ingin kabur dari kehidupannya yang menyedihkan. Suaminya adalah pria jahat yang selingkuh darinya, memukulinya, dan mengontrolnya. Dia presenter TV yang terkenal. Itulah kenapa dia mematikan TV waktu itu, karena dia akan melihatnya di sana. Dia sembunyi dari Belle karena dia ketakutan kalau itu adalah suaminya. Dan dia rapikan lemari setiap pagi karena kebiasaan. Karena jika dia tidak melakukannya di rumah, suaminya akan memukulinya. Apa? Ini gila. Aku butuh jawaban. Jadi aku bertanya padanya, "Jadi kamu pura-pura mendapatkan kembali ingatanmu?" Dan tangisan itu semua hanyalah kebohongan? Kelvin, aku sangat menyesal. Aku tahu aku tak bisa menyeretmu masuk ke kehidupan pribadiku lagi. Aku dulu tinggal di jalan Cherry Hill. Itulah kenapa aku ikut denganmu. Dan akhirnya tahu suamiku mengira aku sudah mati, jadi dia menikahi wanita lain. Aku membuatnya menandatangani surat perceraian dan membebaskan aku. Aku juga membuatnya memberiku sejumlah uang, kalau tidak, aku akan hancurkan karirnya yang berharga. Kemudian dia memberiku sejumlah uang dan mengatakan itu untuk menutup biaya saat dia tinggal denganku. Dan dia juga akan mengirimiku uang untuk membayar biaya rumah sakitnya. Kami berpelukan dan aku menangis seperti bayi. Ya ampun, ini sungguh berlebihan untukku. Tapi kemudian yang mengejutkan, dia tersenyum lebar lalu menjabat tanganku dan berkata, "Hei, aku Julia. Senang berkenalan denganmu." Jadi setelah itu, berkat mantannya, Julia mampu membeli rumah kecil yang indah. Sebenarnya aku membantunya merenovasinya. Kami akhirnya jadi teman baik. Sejujurnya, memandangnya saja membuat perutku geli. Aku sangat mencintainya. Aku tahu aku perlu memberitahunya. Hidup terlalu singkat untuk tak lakukan itu.
Jika dia bilang tidak, ya paling tidak aku masih dapat persahabatan darinya, iya kan? Aku mungkin tak bertambang model, tapi aku orang baik. Julia mengajariku sadar hal itu. Kuharap dia berkata ya, tapi apapun yang akan terjadi, terjadilah. Doakan aku berhasil. Aku adalah aku, tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Jadi, itulah aku. Di sana. Ya, cewek yang terisak-isak itu. Dan yang cowok, itu Edward. Cinta dalam hidupku. Aku tahu ini akan terjadi karena sudah dikatakan demikian baik dalam horoskopku maupun Edward. Sudah tertulis di bintang. Betapa tak adilnya itu. Semuanya bermula pada suatu hari yang cerah dan normal. Kumulai hari seperti yang selalu kulakukan dengan membaca horoskopku. Mataku terbuka lebar saat kulihat apa yang tertulis. Hari ini jalanmu akan berpapasan dengan belahan jiwamu. Oh ya ampun, ini dia. Akhirnya aku akan bertemu pangeran pujaanku. Aku sangat bersemangat sampai berjalan riang menuju ke sekolah. Oh, ngomong-ngomong, aku ini mentari Taurus dan bulan Pisces. Aku tahu tak semua orang paham dengan hal-hal tersebut sepertiku. Tapi pada dasarnya, ini berarti aku ini gadis pemalu yang segan dengan orang asing, tapi punya empati besar terhadap orang lain. Namun, sifat utamaku adalah aku menghayal untuk lari dari kenyataan. Satu-satunya masalah jadi penghayal adalah orang lain terus memberitahu aku seharusnya lebih lantang, berani, nakal. Enggak deh, makasih. Itu bukan aku, serius. Mereka sebaiknya pinjam bukuku semua yang perlu kau tahu tentang simbol bintangmu. Dan membacanya, atau pergi temukan seorang Leo. Aku percaya sekali dengan horoskopku sampai aku hidup berdasarkan itu. Nyatanya horoskop telah menyelamatkanku lebih dari satu kejadian. Contohnya, ada satu hari di mana aku menolak pergi sekolah apapun yang terjadi karena horoskop harianku berkata, kau bisa jadi terlibat kecelakaan di tempat kerja atau sekolah, jadi tetaplah berhati-hati. Dan kalian tak akan percaya apa yang terjadi di kelas sains. Salah satu teman sekelasku menumpahkan cairan asam kemana-mana. Untung tak ada satupun yang terluka. Tapi tetap saja, syukurlah aku tak di sana. Horoskop itu sangat penting bagiku. Tapi begitu juga kecintaanku pada drama Korea. Terutama yang romantis. Mau pingsan. Aku selalu bayangkan segala macam situasi manis di mana aku akan temukan cinta di hidupku yang setampan dan selucu pemeran utama pria di serial drama itu. Dan itulah kenapa tak ada cowok yang pernah kutemui yang sesuai dengan harapanku. Tapi horoskopku berkata itu akan terjadi. Jadi aku yakin sekali itu akan terjadi. Aku penasaran seperti apa rupanya dan apa simbol bintangnya. Tentunya dia seharusnya seorang Cancer ya kan? Kami akan bertemu secara tak sengaja, jatuh cinta, melewati semua rintangan yang ada dan hidup bahagia selamanya. Ih, ini sangat menarik. Aku sedang berhayal di dekat lokerku saat tak sengaja ku dengar beberapa cewek berbisik membicarakan cowok baru, namanya Edward. Penasaran, aku berdesak-desakan melewati kerumunan dan oh Tuhanku, cowok ini punya wajah seperti Adonis dewa Yunani. Mungkinkah dia pangeranku? Hanya ada satu cara mengetahuinya dengan pasti, aku perlu mencari tahu simbol bintangnya. Tapi seperti yang ku bilang, aku ini gadis pemalu. Jadi hampir tak mungkin aku mendatangi dan bertanya padanya tanggal lahirnya karena dia akan berpikir aku ini orang aneh. Aku lanjut berhayal tentang dilemaku ini dan kemudian bingo. Aku punya ide yang luar biasa dan anti gagal. Lihat, jadi Pisces itu kelebihannya tak main-main. Karena dia adalah anak baru, maka datanya pasti ada di resepsionis untuk disortir Bu Shillington. Kutunggu hingga istirahat makan siang dimulai karena aku tahu akan lebih sepi di sana saat itu. Lalu aku menyelinap ke mejanya dan memeriksa data Edward. Apa? Dia Aries. Sungguh berlawanan denganku. Bagaimana bisa dia itu orang yang tepat? Sambil berlalu pergi, aku tak bisa berhenti berpikir. Simbol bulan terbitnya pasti Pisces atau Cancer. Atau mungkin sesuatu yang cocok denganku. Mustahil bisa tahu pasti tanpa mengetahui waktu persisnya dia lahir. Mereka seharusnya benar-benar menambahkan itu ke dokumen sebagai syarat resmi. Karena itu penting. Aku tersesat dalam lamunanku sampai aku langsung menabrak seseorang. Aku mendongak ke atas dan bergumam, maaf. Oh ya ampun, itu adalah Edward. Ini dia, jalan kami telah berpapasan. Segera dia mengajakku berjalan-jalan menyusuri pantai, kemudian kami berciuman di bawah cahaya bulan. Hei, apa kamu baik-baik saja? Dia menatapku, tapi aku terlalu sibuk menghayal untuk bisa fokus. Kurasa mungkin aku barusan ngiler sedikit. Jadi dia letakkan tangannya di bahuku dan mulai mengguncangku. Hai, kamu baik-baik saja kan? Aku akhirnya tersadar, tersipu dan bergumam. Iya, aku tak apa.
Aku tahu aku ini cewek cantik. Hey, kami para Pisces punya karisma alami bawaan lahir. Ditambah, aku memakai riasan merona. Bagaimana mungkin ada cowok yang bisa menolak keimutan ini? Jadi, aku tak begitu kaget saat Edward berkata, Baguslah, kau membuatku khawatir sesaat tadi. Aku baru di sini dan aku tak begitu mengenal siapapun. dia menggaruk lehernya. Jadi, apa kau mau minum kopi sepulang sekolah? Lagi pula itu akan jadi caraku minta maaf karena tak perhatikan jalanku. Aku memberikan senyuman termanis dan berkata, tentu. Kami mengatur pertemuan di kedai kopi terdekat. Aku tahu ku bilang pada kalian aku ini orang yang pendiam. Tapi yang mengejutkan, Edward dan aku langsung cocok. Kami berbagi sepotong muffin dan dia memberitahuku bertemu denganku adalah bagian terbaik dari harinya. Dia bahkan minta nomorku sebelum aku pulang. Yeay! Oh, aku juga tahu jam berapa dia lahir. Aku bergegas pulang supaya bisa kuperiksa simbol bintangnya dan seperti yang kuduga, simbol bulan dan terbitnya adalah Cancer. Benar-benar cocok denganku. Sejak hari itu, kami mulai banyak berkirim pesan dan menelepon dan bahkan saling bertemu tiap hari. Itu menyenangkan. Hingga suatu hari, dia bertanya padaku apa aku mau jadi pacarnya. Ya Tuhanku, tentu saja aku mau. Semuanya berjalan persis seperti yang kubayangkan. Tapi itu juga saat semuanya mulai jadi berantakan. Oke, jadi obsesi horoskopku berarti membicarakan soal bintang, planet, bulan, matahari, dan kepribadian dari tiap zodiak terus-terusan. Aku tahu ini membuatnya gila karena dia itu tipe skeptis. Suatu hari di horoskopnya tertulis bahwa dia seharusnya santai saja hari ini dan hindari olahraga berat. Tapi Edward punya pertandingan basket penting di sekolah. Aku memohon padanya untuk tidak berpartisipasi tapi dia tidak mau dengar. Dia bilang itu absurd, tim membutuhkannya dan dia tak bisa mengecewakan mereka begitu saja. Aku panik karena khawatir dia akan mematahkan kakinya atau apa. Aku tak bisa biarkan ini terjadi, jadi ku beri sirup laksatif di botol airnya. Beberapa sendok penuh sudah cukup kan? Tapi kurasa aku menuangkan agak sedikit terlalu banyak karena dia menghilang di toilet selama berjam-jam. Ups, timnya kalah. Tapi paling tidak pacarku tak mengalami cedera patah tulang ya kan? Tak hanya itu, penting bagiku kalau dia lakukan beragam aksi romantis, seperti yang mereka lakukan di drama Korea yang kusukai. Jadi, aku memaksanya berdiri di luar rumahku di tengah malam, lalu menelponku untuk menyuruhku ke jendela supaya dia bisa melihatku karena dia sangat rindu padaku hingga ingin melihat wajahku. Itu sangat romantis, terutama saat hujan. Tak ada yang lebih seksi daripada pacarmu berdiri hujan-hujan di depan rumahmu. Meskipun kupikir itu hal yang sangat wajar, Edward tak berpikir demikian. Dia kira aku ini gila, dan dia berakhir demam setelahnya. Kemudian suatu pagi aku memeriksa horoskopku dan aku menatap layar ponselku dengan kaget. Kami akan putus. Dan itulah saat aku mendapat pesan darinya. Kita perlu bicara, kutemui kau sepulang sekolah. Oh Tuhan, itu bukan pertanda yang baik. Apa dia sungguh ingin mengakhiri hubungan kami? Sepanjang waktu kumainkan beragam skenario kami putus di kepalaku. Sungguh menyiksa. Saat sekolah usai, aku hanya ingin mengakhiri ini lalu pulang ke rumah dan menangis di bantalku. Edward sangat pendiam, dia bahkan tak bisa menatap mataku dan raut wajahnya sangat serius. Aku berpikir dalam hati, oh tidak, ini sungguh terjadi. Putusnya hubungan kami tak terelakkan, tapi itu tak berarti dia yang harus melakukannya. Ya, itu benar. Jadi segera saat dia mulai bicara, aku menyela dan berkata, maaf Edward, tapi kita harus putus. Edward terlihat bingung awalnya, dia mengira aku memainkan adegan romantis lagi. Tapi kemudian dia sadar aku tak sedang melakukannya. Dia bertanya kenapa dan aku menjawab, karena horoskop berkata demikian. Dengan marah dia membalas, Alice, aku hendak mengenalkanmu pada orang tuaku malam ini karena aku mencintaimu. Apa? Dia ingin aku menemui orang tuanya dan membawa hubungan kami ke jenjang yang lebih serius. Dengan tergagap, dengan cepat aku berusaha mengoreksi diriku, tapi dia tak mau dengar. Kau percaya sampah dari internet lebih dari pacarmu sendiri. Aku adalah aku. Tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Kemudian dia meninggalkanku berdiri di sana sendirian dalam derasnya air mata. Aku tak bisa berhenti memikirkan Edward dan betapa dia tampak hancur. Apa aku salah membaca horoskop? Atau mungkin itu memang salah? Aku mencintainya dan dia mencintaiku juga. Kami ditakdirkan bersama ya kan? Tiba-tiba aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Jadi esok malamnya aku pergi ke rumah Edward. Dia membuka pintu dan memberiku pandangan bingung. Alice, apa yang kau lakukan di sini? Aku mengacau dan aku sangat menyesal. Kumohon maafkan aku.
Dia mendengus. Apa iya? Bagaimana jika horoskopmu memberitahumu hal yang berbeda besok? Lalu apa? Tak masalah. Aku menggelengkan kepala. Aku berniat untuk berubah. Kau pikir kenapa aku di sini? Aku siap untuk mengambil langkah lebih jauh dalam hubungan kita dan bertemu dengan keluargamu. Aku mengangkat sekotak coklat. Apa ibumu suka coklat? Awalnya dia terdiam, tapi kemudian dia tersenyum dan menarikku ke pelukannya. Ya Alice, ibuku suka sekali coklat. Tapi aku lebih mencintaimu. Phew, jadi ku dapatkan kembali pacarku dan juga menemui keluarganya yang ternyata sangat baik. Aku berusaha tak menyebutkan horoskop terlalu banyak, tapi aku mungkin sudah bertanya pada ibunya apakah beliau seorang Libra. Ya, betul, aku tahu itu. Dan untuk saat ini aku masih membaca horoskopku, tapi aku tak lagi menelannya mentah-mentah. Aku sudah belajar kalau bintang memberitahu kemungkinan, bukan kenyataan. Pada akhirnya, semua yang terjadi padaku tergantung pada keputusanku dan tindakanku sendiri, bukan yang lain. Hei, horoskop yang menuntunku menemukan Edward, tapi itu juga yang hampir membuatku kehilangan dia selamanya. Dan tak mungkin aku akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Hei Alex, aku merasakan seseorang menepuk bahuku. Aku berbalik untuk melihat siapa orang itu dan ya, itu adalah Roxy, gebetanku, yang juga merupakan cewek tercantik di dunia. Kupikir aku pasti menghalangi jalannya, jadi aku segera bergumam, maaf, dan menyingkir. Namun karena aku kaget, dia tersenyum padaku dan berkata, jadi, ada kabar yang memberitahuku kalau kamu menyukaiku. Kamu tahu, menurutku lucu sekali kamu belum mengambil tindakan terhadapku. Tidak seperti kebanyakan cowok di sini. Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Apa aku sedang bermimpi? Aku mencubit diriku sendiri untuk memeriksanya. Tidak, ini nyata. Jadi, aku menganggukkan kepalaku dan bergumam, ya. Temanku mengadakan pesta di rumah mereka pada hari Rabu. Kamu ingin datang? Sebelum aku dapat menjawab, temannya Lux muncul dan nyengir. Dia berkata, ya, kamu harus datang ke pesta ini. Roxy memukul lengannya sambil memberinya tatapan jorok lalu tersenyum padaku. Jadi, di nomor 19, dimulai jam 9 malam. Sampai jumpa lagi besok. Aku mengangguk sebagai jawaban dan dia berkata, bagus, sampai jumpa di sana. Lalu dia mengedipkan mata ke arahku sebelum dia pergi. Jadi, ya, aku Alex, mahasiswa biasa tahun kedua. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana kekasihku mencoba memikatku ke dalam perangkap yang sangat jahat. Kurasa aku cowok normal. Aku tidak sekaya dan sepopuler anak-anak kaya itu. Sebaliknya, kamarku berada di asrama biasa. Dan meskipun aku tidak jelek atau tidak populer atau apapun, aku mudah diabaikan. Jadi, aku merahasiakan rasa sukaku pada Roxy karena dia jauh di luar kemampuanku. Dia sangat cantik. Ini gila. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku menyukainya? Aku tidak percaya dia mengajakku berkencan. Ini gila. Pada awalnya, aku merasa seperti cowok yang paling beruntung yang pernah ada. Tapi kemudian ketika aku melihat Roxy berjalan kembali ke teman-temannya, aku melihat mereka terkikik, kecuali seorang cewek bernama Sophie. Sementara itu, Lux membuat semua orang melakukan tos padanya. Dia selalu sedikit aneh, dan dia berbicara kepada orang-orang dengan cara yang aneh. Lalu aku menatap mata Sophie, dan dia menatapku dengan pandangan, jangan. Lalu dia segera membuang muka. Pacarnya yang berandalan, Jack, melingkarkan lengannya di bahunya, dan dia menarik salah satu kuncir khasnya sambil meneguk kembali minumannya. Aku tidak tahu apa yang dia lihat dalam dirinya, tapi apa yang dilihatnya selama ini. Sekembalinya ke asrama, aku mendiskusikannya dengan teman sekamarku Ben, dan dia bilang itu terdengar seperti sebuah jebakan. Meski aku ingin semuanya tidak seperti ini, instingku juga mengatakan bahwa itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jadi, pada malam pesta, aku memutuskan untuk melihat keluar jendela asramaku, karena lokasinya tepat untuk melihat dengan jelas rumah-rumah mewah itu. Aku menghitung rumah-rumah itu sampai nomor 19. Lalu aku mengeluarkan teropong yang aku gunakan untuk penelitian lapangan, untuk melihat lebih dekat. Rumah itu memiliki bendera kebanggaan pelangi besar yang tergantung di dua jendela. Hal ini membuatku bertanya-tanya kenapa Roxy ingin pergi ke pesta gay. Aku melihat banyak cowok berpakaian feminim, dan hanya dua cewek yang bisa kulihat jauh dari kata menarik. Dan sepertinya mereka adalah pasangan. Dan ada Lux di halaman depan, memegang dua minuman dan melihat sekeliling seolah sedang menunggu seseorang. Di mana Roxy? Aku memutuskan untuk memeriksa media sosialnya, untuk melihat apakah dia memposting sesuatu. Dan aku perhatikan dia membiarkan lokasinya terbuka. Dia berada di klub malam lokal, Diegos. Itu aneh. Aku melewatkan pestanya, dan sebagai gantinya, aku dan Ben pergi ke bar pelajar. Aku menceritakan semuanya padanya, dan dia bilang sepertinya aku berhasil menghindari peluru. Keesokan harinya, aku sedang duduk bersama Ben dan beberapa temanku yang lain di kantin, ketika Roxy menyerbu ke arahku dan berteriak, beraninya kamu tidak datang? Kamu pikir kamu siapa? Lux muncul dan berkata, ya, kenapa kamu tidak muncul? Aku hanya mengangkat bahu dan berkata, Roxy, aku tahu kamu tidak ada di sana. Lokasi ponselmu bersifat publik. Kamu berada di rumah Diego. Dia ragu-ragu lalu berkata, ya. Temanku meminjam ponselku. Tapi apa yang kamu lakukan sungguh menyeramkan. Dasar stalker.
Apa dia bilang? Roxy tidak pernah meninggalkan ponselnya, jadi aku tidak mempercayai ceritanya. Semua ini tidak masuk akal, jadi aku hanya berkata, terserahlah Roxy, lalu melanjutkan makan siangku. Setelah itu, dia mulai membuat hidupku seperti neraka. Dia memberitahu semua orang bahwa aku menguntitnya, sehingga banyak orang secara acak mulai mendatangiku dan memintaku untuk meninggalkannya sendirian. Kemudian seorang menutupi koridor asrama dengan selebaran bergambar wajahku dan tulisan Stalker tertulis di atasnya. Aku tahu Roxy ada di belakang semua ini. Itu sangat aneh. Tapi Lux lebih parah lagi. Suatu kali sepulang kelas, dia menyelinap ke arahku, meraih lenganku dan berkata, "Hei Alex, kenapa kamu tidak datang ke pestaku?" Aku mengatakan kepadanya bahwa aku melihat pesta itu dari kejauhan, dan itu bukan seleraku. Jadi dia menjawab, "Hei, kamu punya masalah jika aku menjadi gay." Aku menggelengkan kepalaku dan memberitahunya bahwa aku tidak melakukannya, tapi dia tetap tidak mau melepaskan lenganku. Aku merasa lega ketika dia akhirnya melepaskanku, dan aku bergegas kembali ke asramaku. Dalam perjalanan, aku melihat Sophie duduk di luar kamar mandi bersama. Tunggu dulu, kenapa dia menangis? Aku bertanya padanya, apakah dia baik-baik saja? Tapi dia menyuruhku pergi. Meskipun aku tidak ingin ikut campur di tempat yang tidak seharusnya, tapi aku bukannya tidak berperasaan. Jadi aku meninggalkan botol airku untuknya. Dan sebelum aku pergi, aku berkata, "Jika kamu ingin membicarakannya, aku ada di sini untukmu." Aku sedang membuka kunci kamar asramaku ketika aku mendengar seseorang terbatuk di belakangku. Aku berbalik dan melihat Sophie berdiri di sana. Dia mengucapkan terima kasih atas airnya dan berkata dia ingin bicara. Aku membiarkannya masuk ke kamarku dan dia duduk di tempat tidurku dan menatap kakinya. Dia berkata sambil menangis, "Aku melihat Jack dan Roxy bermesraan di ruang ganti, tetapi ketika aku menanyakan hal itu kepada mereka, mereka hanya mengusirku." Aku duduk di sebelah Sophie dan memeluknya. Ini sungguh mengerikan. Sepertinya aku telah salah memilih Roxy. Dia sama sekali bukan cewek impianku, malah dia adalah mimpi buruk. Sophie melanjutkan, "Lebih buruk lagi, Roxy mencuri tugasku dan mengumpulkannya sebagai miliknya. Itu harus diselesaikan besok dan aku tidak punya waktu untuk menulis yang baru." Dia mulai menangis lagi. Aku memberinya tisu dan berkata, "Kita akan menyelesaikan masalah ini. Tidak mungkin dia bisa lolos begitu saja. Mengerikan." Jadi, aku menyuruhnya mengirim email ke dekan perguruan tinggi dan tutor kursusnya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dia melampirkan tugas asli dan semua catatan yang dia tulis tentang tugas tersebut. Mereka berdua menghubungi kami kembali dalam beberapa menit dan mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki hal ini. Sophie tampak sangat senang, tetapi kemudian tiba-tiba senyumnya menghilang dan dia memainkan salah satu kuncirnya sambil berkata, "Alex, ada hal lain yang perlu kukatakan padamu. Tolong jangan membenciku." Lalu dia memberitahuku bahwa pesta yang Roxy mengundangku datang adalah sebuah jebakan. Roxy mengetahui aku jatuh cinta padanya dan dia merasa malu karena cowok biasa sepertiku berani menaruh perasaan padanya. Dan dia bersikukuh dia perlu memberiku pelajaran. Saat itulah Lux berkata dia akan membantu karena dia ingin menambahkanku ke koleksinya. Jadi mereka membuat rencana. Roxy mengundangku ke pesta dan Lux menungguku dengan minuman yang sudah diberi obat. Rupanya ini adalah cara Roxy membungkamku dan memastikan aku tidak memandangnya dengan cara yang sama lagi. Wah, ini sangat jahat. Aku menggigil memikirkan apa yang mungkin terjadi. Sungguh menakutkan. Sophie juga memberitahuku bahwa dia memohon pada Roxy untuk tidak melakukan hal ini, tapi dia meminta teman-temannya untuk menahannya. Lalu dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ikut campur, mereka akan membuatnya menderita. Aku menghibur Sophie dan mengatakan kepadanya bahwa itu bukan salahnya. Aku tahu aku tidak bisa diam saja, karena mereka bisa melakukan ini pada cowok malang yang berani suka kepadanya. Jadi, dengan bantuan Sophie, kami menulis surat lagi kepada dekan dan pihak keamanan kampus tentang apa yang telah terjadi. Hal ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Sophie takut Roxy dan teman-temannya akan mengejarnya. Jadi aku mengundangnya kembali ke kampung halamanku pada akhir pekan untuk menjauh dari semua orang dan menenangkan diri. Ketika kami kembali ke kampus, tersiar kabar bahwa Roxy telah dikeluarkan karena mencuri pekerjaan siswa lain. Sedangkan Lux, polisi mengerebek rumahnya dan menemukan banyak zat terlarang disembunyikan di sana. Kasusnya sangat serius sehingga dibawa ke pengadilan dan mereka berakhir di penjara. Di sisi lain, Jack, dia mencoba membuat Sophie merasa bersalah karena alasan kenapa dia harus mengeluarkan Roxy karena alasan bodoh, tapi dia tetap berhenti berbicara dengannya. Aku sering memikirkan kembali malam pesta itu dan apa yang mungkin terjadi. Hidupku akan hancur, dan untuk apa? Semua itu karena aku berani naksir seorang cewek cantik. Aku mengucapkan selamat tinggal ke semua itu. Ada hal baik yang muncul dari kekacauan ini. Sophie dan aku semakin dekat dan mulai berkencan. Sekarang, kami berdua telah lulus, dan bukan hanya itu saja. Kami mempunyai 2 anak yang luar biasa bersama-sama. Aku mencintai keluarga cantikku dengan sepenuh hati, dan aku hanya ingin melindungi mereka dari semua hal buruk di dunia. Jadi, singkatnya, jangan berpikir bahwa hanya karena kalian cantik, kaya, dan populer, maka kalian bisa bebas melakukan apapun yang kalian suka, tanpa memandang usia, jenis kelamin, penampilan, dan sebagainya. Setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang. Aku menendang lepas sepatu hak tinggiku dan melempar tasku ke meja. Oh, aku lelah sekali. Apa sebaiknya aku berhenti dari pekerjaan ini? Aku berpikir dalam hati. Kuharap teman-temanku sedang di rumah, karena aku perlu curhat. Aku hendak rebahan di sofa. Saat tiba-tiba kulihat ada bayangan berkelebat ke kamar mandi. Kulihat lebih dekat. Hmm?
Ada cowok melakukan sesuatu di kamar mandiku. Apa tempat kami kerampokan? Panik, kurai salah satu hak tinggiku lalu bergegas ke sana dan memukulnya dengan itu. Maling! Maling! Hazel! Ivy! Maling! Aku berteriak keras sambil terus menimpukinya dengan sepatu hak tinggiku. Dia memegangi kepalanya dan terus berkata, Kau salah paham, aku bukan. Tiba-tiba, dua temanku bergegas datang. Tapi bukannya menolongku meringkus penyusup ini, mereka menarikku lepas darinya. Maya, hentikan! Hazel berkata cepat-cepat. Dia bersama kami. Ups, kuturunkan hak tinggiku dan memasang tampang malu. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian Hazel tanya ke laki-laki itu apa dia baik-baik saja. Dia tak berkata apapun. Sebaliknya, dia hanya melotot padaku sebelum dia berjalan keluar ruangan. Tiba-tiba, Hazel dan Ivy menarikku ke meja dapur untuk ngobrol. Jadi, rupanya mereka memutuskan untuk menemukan penyewa baru dan cowok bernama Wesley inilah yang terpilih. Ya ampun, alangkah baiknya kalau mereka meneruskan padaku terlebih dahulu. Maksudku, aku kan tinggal di sini. Aku merengut ke mereka, mengatakan kalau mereka payah dan aku tak mau tinggal dengan cowok asing. Maya, kami tak memberitahumu karena kami tahu kamu akan bertingkah seperti ini. Hazel menghela napas. Tapi dengan naiknya harga sewa, kami tak punya pilihan selain membawa orang baru ke dalam tim. Lagi pula, kau harus mengakui kalau Wesley itu enak dipandang. Ivy berkata dengan suara menghayal. Terserahlah, aku menyilangkan tangan. Dan tidak, menurutku dia sama sekali tak berwajah tampan. Hazel menyeringai sambil mengatakan, tidak, karena sekarang ada bekas sepatu hak tinggi di seluruh kepalanya. Aku memutar mata, lalu mengambil tasku dan menuju ke kamarku. Aku tak ingin tinggal dengan cowok bodoh. Tapi syukur berkat temanku yang tak masuk akal ini, aku tak punya banyak pilihan. Hari berikutnya hari Sabtu. Syukurlah. Jadi, aku tidur hingga sore hari kemudian dengan malas turun ke dapur untuk mencari pizza sisa. Hah? Di mana ya? Aku tahu Ivy dan Hazel terlalu terobsesi dengan kalori untuk menyentuhnya. Itu pasti Wesley. Dia sedang nonton TV di ruang tamu, jadi aku pergi mendatanginya dan bertanya dengan lantang. Apa kamu makan pizzaku? Beraninya kau. Tanpa memalingkan pandangan dari acara TV-nya dia berkata, ya, sudah kubuang di sampah. Dia lakukan apa? Lalu dia melanjutkan, kau biarkan itu di kulkas sampai basi dan merusak semua makanan lainnya. Tolong jangan ulangi lagi. Mana permintaan maaf untukku? Dia sudah membuang makan siangku dan sekarang dia punya nyali untuk menantangku. Menyebalkan sekali. Aku hendak mengomel padanya saat dia memberiku sesuatu dan berkata, aku membuat daftar peraturan rumah. Aku melihat 3 peraturan pertama. 1. Cuci semua piring kotormu langsung setelah dipakai, kemudian bersihkan bak cuci secara menyeluruh. 2. Tulis inisial di semua makanan dan minumanmu dan jangan curi milik orang lain. 3. Waktu mandi maksimal 10 menit. Kemudian bersihkan kamar mandi sebelum keluar. Apa? Cowok ini serius? Siapa dengan pikiran waras yang punya waktu atau ketelatenan menulis inisial nama mereka pada semua barang? Aku frustrasi dan menjawabnya. Gak mungkin aku. Wesley menyelaku. 4 orang tinggal di sini, jadi voting mayoritas yang berlaku. Aku menyeringai padanya. Aku tahu pasti kalau Hazel dan Ivy tak akan pernah menerima peraturan bodoh itu. Mereka suka gaya hidup berantakan dan instan, bahkan lebih dari aku. Dan Ivy paling tidak habiskan 1 jam di kamar mandi. Jadi, kami semua berkumpul di ruang tamu dan Wesley membagikan peraturannya. Tapi, yang membuatku terkejut, Ivy hanya mengibaskan rambut dan berkata, Oke, Wesley. Dan Hazel mengerlingkan bulu matanya dan berkata, tentu, peraturan ini kelihatannya bagus sekali. Ya ampun, apa yang salah dengan para cewek ini? Dia bahkan tak tampan. Sayangnya, voting teman-temanku yang mabuk kepayang artinya aku kalah suara. Aku tak punya pilihan kecuali mengikuti peraturan konyol Wesley. Aturan membuang sampah sangat membingungkan. Apa salahnya membiarkannya luber? Aku melewatkan slotku, jadi Wesley menempelkan memo tempel di pintuku, mengatakan bahwa sampahnya keluar jam 6 sore hari Selasa dan Kamis, dan jam 7 malam di hari lainnya. Ini tidak sulit. Siapa yang bahkan menggunakan memo tempel zaman sekarang dan di umur segini? Dia ini benar-benar payah. Ada lagi, aku punya kotak barang-barang random milikku, seperti jepit rambut, pin, tiket kenang-kenangan, shawl, dan lainnya yang kusimpan di ruang tamu. Tak masalah di mana ku taruh, Wesley menggelengkan kepalanya dan melontarkan ucapan tidak padaku. Yap, kalian bisa tebak. Dia menempelkan pesan lagi di pintuku. Yang ini mengatakan, tak ada barang pribadi yang berantakan di area umum.
Pada akhirnya, kuletakkan kardus itu di lemariku jadi itu sudah tak ada lagi. Hidup dengan Wesley itu mimpi buruk. Khususnya saat akhirnya aku keluar dari pekerjaanku di firma hukum yang payah itu. Artinya aku harus berada di rumah dengannya hampir sepanjang waktu. Cowok ini terlalu teliti. Jika ada di antara kami yang berani letakkan sesuatu di tempat yang salah, dia akan memelototi kami dan berkata, "Bukan di situ tempatnya." Memangnya kenapa aku tak boleh letakkan remote TV di lengan sofa kalau aku mau? Aku juga bayar sewa. Aku tak ingin tinggal seperti di rumah contoh. Suatu kali aku sedang santai di kamar saat aku menoleh dan melihat Wesley berdiri di sana. Dia melihat-lihat kamarku yang berantakan, menggelengkan kepala, lalu mengambil BH-ku dari lantai. Langsung kusambar dari tangannya, lalu menyembunyikannya. Sungguh memalukan. "Hei, kenapa kamarmu berantakan sekali?" Dia bergumam, kemudian mendengus sebelum pergi. "Bersihkan sekarang." Beraninya dia masuk ke kamarku dan menyuruhku. Aku melangkah keluar ke ruang tamu dan mengkonfrontasi soal itu. Tapi belum sempat kulakukan, aku tercengang melihat Ivy dan Hazel sibuk bersih-bersih. Ivy tersenyum pada Wesley dan berkata, "Tidakkah ini mengkilat?" Lalu Hazel bertanya pada Wesley, "Apa perlu aku pindahkan sesuatu?" Ya ampun, seolah mereka sudah dimantrai sihir atau apa. Kemudian Wesley melihatku dan berkata, "Maya, temanmu sudah memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Jadi, kenapa kau tidak?" Baiklah, jika Wesley ingin aku berubah, maka akan kulakukan. Tapi, bukan dengan cara yang dia harapkan dariku. Sudah saatnya ku bawa kekacauan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Mulai kupindahkan barang-barang, lalu kugosok inisial namanya dari kaleng sodanya, dan menuliskan namaku. Lalu aku bersantai sore nonton film di sofa. Tentu saja kakiku naik ke pelapis sofanya. Ya, aku juga menjatuhkan popcorn di mana-mana. Aku tak tahan terkekeh saat ku dengar erangan kesal Wesley dari arah dapur. Kemudian ku dengar kabinet dibanting dan dia muncul di depanku. "Maya, itu milikku." Dia mengambil kaleng soda dari lantai dan memeriksa inisial yang telah diubah. "Dan ini diletakkan pada tatakan di atas meja." Aku tak tahan lagi. Dia menepuk turun kakiku. "Aku akan jadi tukang bersih-bersihmu tapi kau harus bayar untuk itu." "Tentu Wesley, jika itu maumu." Aku tersenyum sebelum kulempar sebiji popcorn ke udara dan melewatkannya jatuh ke mulutku dan mendarat di sofa. Dia bergumam dalam hati sambil memungutnya dan berjalan ke tempat sampah. Hei, ini bisa jadi menyenangkan, terutama aku tak berniat membuatnya mudah untuknya. Kutinggalkan sampah bungkus permen di sekitar rumah, menjatuhkan remah-remah di sofa, dan dengan sengaja tak melepas sepatuku di pintu. Jadi ada gumpalan lumpur di mana-mana. Lucu sekali melihatnya beringsut sambil bersih-bersih mengikutiku. Kemudian suatu kali saat aku tahu dia sedang rapat kerja daring, aku menerobos ke kamarnya dan menjatuhkan satu lengan penuh pakaian kotorku di lantainya lalu melarikan diri. Dia sangat marah, tapi tak bisa bergerak sedikit pun karena bosnya sedang berbicara. Lalu tiba-tiba, aku mendapat telepon. Aneh, itu dari pria di firma hukum tempatku kerja. Ternyata mereka kekurangan staf dan memintaku kembali kerja sampai mereka temukan orang lain. Tapi kalian tahu tidak? Aku terlalu muak dengan pekerjaan itu, jadi dengan sopan kutolak tawarannya. Tapi tiba-tiba, dia memakiku dengan kata-kata, "Jangan terlalu percaya diri. Harusnya kau berterima kasih atas tawaran ini. Karena kurasa kau tak akan mampu bertahan sehari pun di luar sana. Kau itu tak punya tanggung jawab, berantakan, dan malas. Selamat menganggur." Dia lalu tutup telepon, meninggalkanku tanpa bisa berkata-kata. Aku merasa buruk. Air mata mengalir membasahi wajahku tanpa henti. Aku minta maaf soal barusan, tapi aku sedang tidak mood sekarang, Wes. Gumamku saat melihat Wesley jalan masuk ke kamar. Mungkin hendak memarahiku soal tumpukan cucian itu, tapi sebaliknya, dia duduk di sampingku, memberi tisu, dan bilang padaku kalau aku mungkin cewek paling berantakan. Tapi aku layak dapatkan lebih dari pekerjaan buruk dan bos brengsek. Percayalah pada diri sendiri, aku tahu kamu bisa lebih dari ini. Dan mungkin jika kau temukan pekerjaan tepat yang membuatmu bersemangat, siapa tahu, kau bahkan bisa jadi cewek paling rapi dan rajin yang pernah ada. Dia menggodaku untuk mencerahkan suasana. Oke, jadi sepertinya Wesley tak terlalu buruk. Setelahnya, kuputuskan untuk berusaha sedikit lebih rapi mulai dari sekarang. Tapi tidak terlalu rapi. Kemudian, dia tempelkan memo di pintuku mengatakan dia tak akan bersih-bersih untukku malam ini, karena dia akan keluar. Aku bertanya pada cewek-cewek di mana Wesley dan mereka terlihat kecewa. Karena mereka bilang dia pergi keluar, berdandan dan menyebut soal kencan. Kenapa aku merasa sesak di dada membayangkan Wesley kencan dengan cewek lain? Aku tak mungkin menyukainya, ya kan?
Tidak, bagaimana mungkin aku menyukai orang yang seperti itu? Aku nonton film untuk mengabaikan perasaan aneh itu, lalu pergi tidur. Hanya saja ternyata aku tak bisa tidur. Jadi sekitar jam 1 pagi aku pergi mengambil segelas air. Saat itulah dia kembali. Aku bertanya padanya bagaimana kencannya, dan dia terlihat sangat canggung. Bergumam kalau dia cuma seorang teman. Lalu dia menungguku selesai minum supaya bisa mencuci gelasku dan menyimpannya sebelum dia pergi tidur. Oke, itu sangat aneh. Keanehan itu berlanjut sampai minggu depannya. Wesley terus bersih-bersih untukku, tapi dia bahkan tak bisa menatap mataku. Dan kapanpun aku berusaha bicara dengannya, dia mengabaikanku dan bergegas pergi. Kemudian suatu kali saat aku di kamarku, ku dengar langkah kaki dekat pintuku. Aku tahu itu pasti dia dengan memo bodohnya lagi. Jadi, ku dorong pintu untuk melihatnya berdiri di sana dengan wajah memerah. Kemudian berteriak padanya, "Kenapa kau menjauhiku?" Dia merona dan melihat memo yang baru saja dia tempelkan di pintuku. Dengan cepat ku baca, "Maaf selama ini aku menjauhimu. Nyatanya kau ini cewek paling berantakan yang pernah kutemui seumur hidupku, tapi tetap saja aku tak bisa berhenti memikirkanmu. W." Apa? Apa dia juga menyukaiku? Ku tarik dia ke kamarku untuk bicarakan ini, tapi dia memperhatikan kesemrawutan itu dan menggelengkan kepalanya. Itu tempatnya bukan di sana. Dia mengisyaratkan mantel yang dilempar ke tempat tidur. Istirahat dulu. Aku memutar mataku sebelum menariknya dekat padaku dan menciumnya. Dan kami bersama sejak itu. Betapapun menyakitkan untuk mengutarakannya, ternyata cewek berantakan ini tak bisa hidup tanpa cowok dengan obsesi bersih-bersih ini. Tapi seperti mereka, hal berlawanan akan menjadi daya tarik. Siapa yang tahu kalau ikatan yang terjalin dari memo dan pizza basi bisa mengarah pada sesuatu yang lebih. Jadi datanya harus dikumpulkan paling lambat hari Jumat agar kita bisa... Aku menundukkan kepalaku dan memasukkan pretzel ke dalam mulutku. Dani, kamu makan? Bosku balas menatap ke arahku. Aku menyeka mulutku ke punggung tanganku dan dengan pipi penuh makanan teredam. Tidak, tentu saja tidak. Ternyata di tengah rasa penasaranku untuk memakan pretzel yang enak, asin, dan renyah, saat rapat kerja, aku lupa mematikan mikrofon. Ups. Hei, jadi aku Dani, dan aku jatuh cinta dengan makanan. Kalian tanya kenapa? Ya, makanan satu-satunya hal yang selalu ada untukku. Di saat senang dan sedih, makanan tidak pernah mengecewakanku. Yang diperlukan hanyalah hamburger dengan keju ekstra dan kue keju karamel asin dan aku jadi cewek yang paling bahagia. Wah, aku mengeluarkan air liur hanya dengan memikirkannya. Tapi kemudian kecintaanku pada makanan hampir membuatku kehilangan segalanya. Beginilah ceritanya. Jadi setelah insiden pretzel, bosku memecatku. Langsung, aku tahu. Hal ini membuatku tak punya pekerjaan dan akibatnya tak punya uang untuk membeli jajan yang enak. Sungguh menyedihkan. Suatu malam aku sedang bersantai di sofa, sambil menonton film dan melamun tentang makan triple coklat sundae. Lalu Jack, pacarku, duduk di sebelahku dengan semangkuk besar permen dan mulai bercerita tentang pesta ulang tahun rekan kerjanya. Permen. Aku mengambil segenggam dan mulai memasukkannya ke dalam mulutku. Terima kasih Jack. Dia tahu jalan menuju hatiku. Di sela-sela mengunyah aku tanya padanya, boleh kamu bawa pasanganmu? Aku mau ikut. Please. Dia mengangkat bahu dan berkata, tentu. Aku bertepuk tangan dengan kedua tanganku yang lengket. Pesta. Seru sekali karena pesta berarti akan ada makanan dan banyak jenisnya. Segera setelah kami tiba di sana, aku langsung menuju ke meja prasmanan. OMG. Ini luar biasa. Ada sandwich, pizza kecil, dan salad kentang. Aku mengangkat seluruh piring dan mulai menyendok makanan ke dalam mulutku. Kemudian seorang cewek muncul di sebelahku sambil mengerutkan kening dan berkata, permisi. Tolong, bisakah kamu tidak makan di luar piring itu? Dengan mulut penuh aku menjawab, oh, maaf, rasanya enak sekali. Lalu aku meletakkan kembali piring itu dan mengambil segenggam keripik kentang. Saat dia berjalan pergi, aku mendengar dia bergumam pelan. Rakus sekali. Akhirnya Jack meraih lenganku dan membawaku keluar dari sana. Dia merajuk dan hampir tak bisa menatap mataku, jadi aku bertanya padanya ada apa. Ada apa? Dia mendengus. Apa kamu perlu bertanya? Kamu duduk-duduk sepanjang hari sambil memakan segala sesuatu yang ada di lemari. Lalu saat aku mengajakmu ke pesta teman kerjaku, yang kamu lakukan cuma makan. Itu sangat memalukan. Ini membuatku kesal. Kurasa mungkin aku bisa lebih mengendalikan diri saat makan makanan pesta.
Dan aku kira aku perlu cari kerja. Selain itu, punya uang berarti aku dapat membeli jajanan yang lebih enak. Dan aku tidak perlu terus-terusan mengkonsumsi makanan Jack. Jadi aku bekerja part-time di bioskop lokal, di counter popcorn. Bau popcorn yang manis dan mentega itu, aku sangat menyukainya. Aku tidak dapat menahannya. Benda itu ada di sana menatapku dengan segala kelengketan emasnya yang hangat. Jadi di sela-sela melayani pelanggan, aku diam-diam memasukkan beberapa ke dalam mulutku. Apa yang kamu lakukan? Jantungku berhenti berdetak ketika aku mendengar suara familiar di belakangku. Aku berbalik dan menatap muka dengan manajerku. Aku langsung menyangkal. Aku tidak melakukan apapun saat popcorn muncul keluar dari mulutku. Mereka meneriakiku dan menuduh aku memakan semua keuntungan mereka. Sungguh tidak adil. Jadi kalian bisa menebaknya, aku dipecat. Lagi. Aku tiba di rumah lebih awal dengan wajah berlinang air mata dan sekantong penuh camilan coklat favoritku untuk menghiburku. Jack menatapku dari sofa dan bertanya ada apa. Aku merosot ke sampingnya, menarik bungkus cokbar dan berkata, aku dipecat lagi. Mau bagaimana lagi? Popcorn itu terlalu enak. Apakah dunia ini harus begitu kejam? Lalu aku menggigit coklatnya. Enak. Jack menggelengkan kepalanya lalu menghela nafas dan berkata, Dani, akui saja, kerakusanmu lah yang membuatmu mendapat masalah. Jadi apa? Aku menikmati makan, itu saja. Itu tidak menyakiti siapapun. Aku menyelesaikan sebungkus cokbar dan mulai membuka bungkus berikutnya. Jack menggelengkan kepalanya lalu pergi. Terserah, aku tidak membutuhkan dukungannya karena aku memiliki coklat yang enak untuk menghiburku. Enak. Suatu hari, seperti hari-hari biasanya, aku mencari jajan di rumah, tetapi tidak ada lagi. Aku tidak punya uang, jadi aku tidak bisa pergi ke toko. Jadi aku menggunakan ponselku dan mencari video mukbang untuk menghabiskan waktu. Saat aku melihat dua cewek mengisi mulut mereka dengan kentang goreng yang dicelupkan ke dalam shake strawberry, aku punya ide. Tentu saja, kenapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Aku harus menjadi tukang mukbang. Aku bisa mendapatkan uang sambil melakukan apa yang aku sukai, memakan makanan. Itu kemenangan besar untukku. Untuk video pertama, ku buat sederhana saja. Hanya aku yang memakai kaos putih, ponselku sebagai kamera dan semangkuk besar spaghetti. Gilanya, orang-orang menontonnya dan mulai mengikutiku. Setelah beberapa video, popularitasku meningkat dan para penonton mulai menyumbangkan makanan dan uang kepadaku. Benar-benar gila. Namun seiring dengan hal tersebut muncullah permintaan video. Seperti makan 3 bak ayam goreng dan 10 piring nasi goreng yang dilumuri mayo. Makan semua makanan ini memang agak menantang. Suatu kali saat aku sedang bervideo makan hamburger, perutku mendapat jahitan dan harus berhenti. Seharusnya aku tidak makan pancake untuk sarapan lebih awal. Fansku kecewa karena aku hentikan tantangan dan aku merasa sangat tidak enak. Aku pikir jika aku ingin melakukan ini sebagai pekerjaanku, maka aku harus mulai berpuasa terlebih dahulu, sehingga aku bisa tampil sebaik mungkin untuk video tersebut. Wah, ini kerja keras. Suatu kali aku sangat lapar. Aku pergi ke lemari es dan mengendus keju. Namun ketika aku menyelesaikan sebuah tantangan, aku merasa sangat kenyang dan kembung sampai jadi mirip ikan buntal. Lalu ada rasa lelah. Aku sangat lelah. Aku tertidur pulas di bus menuju supermarket dan berakhir di kota aneh bermil-mil jauhnya. Aku harus menelpon Jack untuk datang menjemputku dan dia mengomel tentang hal itu sepanjang perjalanan pulang. Terlepas dari hal ini, aku terus melanjutkan video tersebut. Namun suatu hari seorang fans menantangku untuk melakukan tantangan besar, tantangan mie api. Jika kalian belum tahu apa ini, pada dasarnya ini adalah semangkuk besar mie paling pedas yang pernah ada. Aku menyesap mie-nya dan OMG, aku tidak bisa merasakan lidahku atau wajahku. Hidungku meler dan aku harus menjulurkan lidah untuk memastikan apakah lidahku masih ada. Ini terlalu berlebihan. Tidak mungkin aku bisa menahan hal ini lagi. Jadi aku mengganti mangkuk dengan mie yang tidak pedas dan berpura-pura sedang makan yang pedas. Setelah itu aku mengedit videonya dan hey, menurutku aku berhasil memasukkannya dengan baik. Meskipun aku hanya makan 1 suapan makanan pedas, hal itu terus membuatku menderita. Perutku keroncongan dan lidahku masih terasa kebas. Aku berbaring di sofa dengan botol air panas menempel di perutku dan mengasihani diriku sendiri. Jack duduk di sebelahku dan menatapku dengan prihatin. Dani, kamu harus menghentikan video ini dan mencari pekerjaan nyata. Dengan lidahku yang bengkak, aku berhasil berkata, makan di video adalah pekerjaan nyata. Jack menggelengkan kepalanya. Kerakusan bukanlah hobi. Semua orang menertawakanmu.
Hello. Aku dibayar untuk makan dan video-video ini membantu banyak orang yang kesepian di luar sana untuk ditemani saat makan. Mereka tertawa bersamaku, bukan menertawaiku. Astaga, Jack kadang-kadang sangat menyebalkan. Saat tantangan mie pedas dan tantangan makan serangga yang aneh, aku menggunakan cacing jeli yang dilapisi coklat dan bukan yang asli. Berpura-pura menjadi hal yang biasa bagiku. Tidak lama setelahnya, artikel-artikel mulai beredar mengatakan aku tukang makan palsu. Postingan seperti, dia selalu berpura-pura dan pantas saja dia masih sehat, muncul di mana-mana. Setelah itu aku tidak punya pilihan selain makan secara live streaming. Banyak fansku yang mendorong hal ini, tapi ini adalah kerja keras. Tidak butuh waktu lama hingga berat badanku bertambah, dan dalam sebulan aku sudah menambah 2 ukuran baju, dan aku merasa sangat lemas. Suatu pagi ketika Jack melihatku mencari sesuatu di lemari pakaianku, apa saja untuk dipakai yang cocok untukku, dia menyarankan agar kami pergi jogging. Aku menetap jeans favoritku yang sekarang tidak bisa melewati pahaku dan setuju untuk pergi jogging. Aku sudah sampai di ujung blok dan wah, panas sekali dan aku tidak bisa bernafas. Aku sedang berjongkok sambil memegangi pagar untuk menopang ketika seorang wanita hamil lewat. Kamu sungguh inspirasi, berlari di usiamu dan setelah melahirkan. Bahkan tanpa yang satu ini, dia memegangi perutnya. Aku tak akan mampu mengatasinya. Apa? Apa dia mengira aku baru saja punya bayi dan aku sudah tua? Oh, bagus. Dan sekarang Jack pun tertawa terbahak-bahak. Aku merasa sedih. Apa aku benar-benar terlihat seburuk itu? Hal ini masih melekat dalam pikiranku. Jadi aku belanja online dan memesan beberapa pil penurun berat badan. Aku mulai meminumnya dan dalam seminggu aku mengalami jerawat parah, bau mulut, perut kembung, dan aku merasa seperti siput. Lalu suatu kali aku berada di dapur meminum pil ketika Jack masuk. Melihat apa yang aku lakukan, mengambilnya dari tanganku dan berkata, "Dani, lihat dirimu. Kamu berantakan. Kamu harus menghentikan pilnya dan menghentikan videonya." Aku lebih marah daripada tawon yang diganggu, jadi aku merampas pil-pil itu darinya dan menendangnya keluar ruangan. Lalu aku berteriak, "Kamu tidak mengerti, tinggalkan aku sendiri." Jack tidak banyak bicara padaku setelah itu, dan aku melanjutkan aktivitas mukbangku. Tidak butuh waktu lama aku mencapai 100.000 subscriber. Untuk merayakannya aku live streaming. Dengan meja penuh dengan makanan favoritku, ayam goreng, pizza, donat, dan seterusnya. Aku sedang menjejali wajahku ketika aku merasa panas dan lengket dan ruangan mulai berputar. Aku berkata, aku merasa tidak enak badan. Lalu aku pingsan di tengah live streaming. Aku terbangun beberapa jam kemudian di rumah sakit dengan infus di lenganku. Dan seorang dokter berwajah serius menatapku. Mereka memberitahuku kolesterolku tinggi. Dan jika terus seperti ini, aku akan menderita diabetes dan pendarahan perut. Ya, begitulah. Aku menangis dan bersumpah bahwa aku akan membuat beberapa perubahan besar. Aku suka makan, itu tidak akan pernah berubah. Tetapi aku tidak bisa membuat video mukbang lagi. Sekarang, aku masih menikmati makanan, tetapi tidak lagi makan berlebihan. Oh, aku juga punya pekerjaan baru, bekerja di sebuah restoran. Dan hebatnya, aku berhasil menahan diri untuk tidak memakan semua makanan yang kelihatan lezat itu. Aku sedang dalam perjalanan menjadi versi diriku yang lucu dan percaya diri lagi. Dan mulai sekarang, jika aku senang, sedih, atau apapun, aku akan membicarakannya dengan Jack, alih-alih beralih ke makanan. Aku akan selalu menyukai makanan, tetapi aku rasa pada akhirnya aku menyadari bahwa aku mencintai kesehatanku. Dan juga Jack. Shh, jangan katakan itu padanya, itu akan membuatnya marah. Hai, ini aku, Maxine. Sedang sembunyi di balik semak-semak dan memata-matai seorang cewek. Jangan salah, aku tak naksir padanya. Juga bukan seorang psikopat. Aku hanya membantu temanku Damon. Tapi andai saja aku tahu betapa gilanya situasi ini nantinya, aku tak akan pernah setuju membantunya. Ini semua berawal ketika Damon jatuh cinta pada cewek ini, Sophie. Dia punya pesona misterius yang membuat Damon ingin langsung bicara padanya. Dan dia lakukan itu. Tapi Sophie bahkan tak meliriknya. Dia langsung jalan pergi. Aduh, aku sama sekali tak suka padanya. Dia sangat angkuh. Tapi Damon tak menyerah begitu saja. Dia coba berbagai macam cara untuk dapatkan perhatiannya. Bahkan menunggu bus bersamanya padahal dia punya mobil. Tapi tak satu pun berhasil. Dan ini membuatnya putus asa. Dia memohon bantuanku tapi kukatakan, tak mau. Kemudian dia berkata, Ayolah Maxine, kau kan cewek, jadi berteman saja dengannya atau apa.
Mungkin kau bisa cari tahu apa kesukaannya, makanan, musik kesukaannya, dan yang lainnya. Nanti bisa kucoba membuatnya terkesan. Tolonglah, aku mohon padamu. Apalagi akan kupinjamkan Nintendo Switch-ku selama sebulan kalau kau setuju. Kau tak mungkin menolak itu. Dia berhasil membujukku dengan itu. Aku akan lakukan apa saja untuk dapatkan Nintendo Switch. Ya sudah, sepakat. Tapi jangan salahkan aku kalau ini tak berhasil. Jadi setelah kelas selesai hari itu, aku mencari Sophie. Dia ada di halte bus dan aku hendak mendekatinya saat tiba-tiba dia berjalan pergi. Kuputuskan membuntutinya dan di perjalanan dia berhenti untuk membantu seorang wanita tua untuk menyeberang jalan. Wah, aku terkejut. Untuk seseorang dengan wajah begitu dingin, dia ternyata punya hati yang hangat. Mungkin dia memang tak terlalu buruk. Setelahnya dia mulai jalan ke arah taman dan saat itu suasana mulai makin gelap. Sedang apa dia? Dia duduk di sebuah bangku taman pada bagian yang menyeramkan di taman itu. Seolah dia sedang duduk menunggu seseorang. Aku sembunyi di balik semak-semak, jadi dia tak akan melihatku. Tapi aku benar-benar sangat ketakutan. Tiba-tiba 2 orang pria muncul dan mulai bicara padanya. Tapi mereka kelihatannya tak suka dengan keberadaannya. Dia terlihat panik. Aku harus menolongnya. Dengan cepat aku berteriak, "Tolong Pak Polisi! Tolong! Ada 2 pria melecehkan dan mengganggu kami." Terang saja, tak ada petugas polisi, tapi itu berhasil. 2 pria tadi kabur dan aku cepat-cepat mendatanginya memastikan Sophie baik-baik saja. Dia terkejut melihatku, tapi kemudian dia memelukku dan berterima kasih sudah menolongnya. Seluruh badannya gemetaran, dia pasti sangat ketakutan. Aku jalan dengannya kembali ke asrama kami. Dia memberitahuku kalau dia suka datang ke taman di malam hari karena itu sangat menenangkan. Kukatakan padanya itu sudah jelas berbahaya dan mungkin sebaiknya dia tak kesana lagi sendirian. Kemudian kami bertukar nomor telepon dan setelahnya kami jadi cukup dekat sampai beberapa hari kemudian kukatakan padanya kalau Damon sangat naksir padanya dan menanyakan apa mungkin dia mau kencan dengannya. Tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan mengatakan dia belum siap. Matanya tampak sedih, jadi aku tak memaksanya lebih lanjut. Mungkin dia baru saja mengalami putus cinta yang berat. Aku tak bertanya lagi padanya. Tapi suatu malam aku sedang menuju ke asramanya untuk nonton bareng saat ku dengar 2 orang berkelahi. Itu adalah Sophie dan seorang cowok dan Sophie menangis. Sepertinya cowok itu akan memukulnya. Jadi aku lari mendekat dan berkata, "Hei, kau kira apa yang sedang kau lakukan? Tinggalkan dia sendiri atau aku akan menelpon polisi." Dia hanya tertawa padaku dan mengatakan pada Sophie, "Kita belum selesai." Lalu dia segera pergi. Aku bertanya pada Sophie apa dia baik-baik saja dan siapa cowok tadi. Lalu dia bilang padaku kalau dia adalah mantannya yang terus berusaha kembali padanya. Tapi Sophie tak tertarik. Saat memberitahuku, dia mulai menangis dan berkata, "Karena dia, aku jadi sangat takut dan gelisah. Aku bahkan terlalu takut untuk tidur di malam hari." Aku merasa sangat kasihan padanya dan kukatakan padanya aku ada di sini untuknya dan bahwa dia bisa menelponku kapanpun. Nah, mungkin aku tak seharusnya mengatakan itu karena itu persis apa yang mulai dia lakukan. Setiap malam dia menelponku dan kami akhirnya ngobrol sampai jam 3 pagi. Aku sangat kelelahan, tapi aku ingin membantunya. Dia sepertinya sangat cemas sepanjang waktu. Damon tahu kami sering ngobrol, tapi dia sudah berhenti menanyakan tentang Sophie. Kelihatannya dia sudah mulai kehilangan minat dan lebih khawatir soal aku yang kelihatan seperti zombie dari film The Walking Dead. Kau benar-benar butuh tidur, Maxine. Biarkan saja Sophie, dia jelas bermasalah. Mungkin lebih baik tidak terlalu terlibat. Lebih mudah dikatakan daripada dijalani. Tapi malam itu kuputuskan untuk tak menjawab teleponnya. Aku tidur lebih awal dan saat aku bangun esok paginya, kudapati 20 panggilan tak terjawab dan 50 pesan darinya. Ya ampun, beberapa dari pesan itu mengatakan dia sangat kesepian dan aku sudah mencampakkannya. Kemudian ada satu yang mengatakan, "Kalau kau tak mengangkat teleponnya, aku akan mengakhiri hidupku." Oke, ini gila. Aku langsung menelponnya, tapi dia tak mau angkat. Aku bergegas ke asramanya tapi tak ada seorang pun yang menjawab. Aku panik saat itu lalu menggedor pintu, menjerit, "Sophie, buka pintu sialan ini." Tapi tetap saja tak ada jawaban. Aku sangat takut dia sudah melakukan hal buruk, jadi ku minta beberapa siswa membantuku mendobrak pintu. Dan saat itulah dia membuka pintunya. Aku tak pernah begitu senang melihat seseorang dalam keadaan hidup. Aku lari memeluknya, tapi dia terlihat sangat kesal. "Sedang apa kau di sini? Kau membuat keributan," katanya. "Apa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kau bilang kau akan..." Tapi dia menyelaku dan berkata, "Kau perlu istirahat tidur, Maxine. Sepertinya kau gila." Aku tak percaya ini. Setelah semua panggilan telepon dan pesan-pesan itu,
Dia yang gila, bukan aku. Aku enggan membentaknya balik. Jadi aku hanya meninggalkannya. Aku butuh sendiri. Dia berusaha meminta maaf padaku beberapa hari berikutnya. Tapi aku tak ingin lagi berada di dekatnya. Dia bahkan mengirim pesan mengatakan kalau aku tak mau jadi temannya lagi, maka hidup sudah tak berharga lagi untuk dijalani. Aku sangat lelah dengan berbagai ancamannya. Jadi ku acuhkan saja. Lalu kemudian semuanya makin memburuk. Beberapa hari berikutnya, aku dan Damon belajar bersama saat Sophie menelponku dan mengatakan dia ada di rumah sakit. Dia memberitahuku dia mengidap tumor otak dan mereka sudah melakukan biopsi untuk memeriksa apakah itu ganas atau jinak. Aku tak percaya ini. Dia bertanya padaku apa aku bisa menjemputnya, dan ku katakan tentu saja, ini sangat menakutkan. Ku ceritakan pada Damon dan dia hanya berkata, "Kurasa dia mengarangnya, Maxine. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengidap tumor? Kalian baru saja bertengkar dan tiba-tiba dia di rumah sakit. Ayolah, coba pikirkan itu." Aku terkejut. Damon, bisa-bisanya kau ini. Kau menyebalkan sekali. Kemudian aku lekas pergi dan tiba di rumah sakit mendapati Sophie duduk di luar mengenakan topi medis. Dia bilang rambutnya sudah dicukur untuk biopsi. Lalu aku minta untuk melihat bekas lukanya. Tapi dia tak mau tunjukkan padaku. Dia bilang dia akan pusing kalau melepaskannya. Aku hanya lega dia sudah baik-baik saja dan mengantarnya pulang. Kami berbaikan dan kuputuskan untuk merawatnya hari itu. Dia terlihat sangat lemah dan aku tak sanggup melihatnya menderita. Ku telepon Damon untuk memberitahu kalau dia berhutang padaku permohonan maaf dan memberitahunya soal Sophie dan dia hanya bilang, "Oh, wow, baik, maaf ya. Kalau begitu ku harap dia baik-baik saja." Tapi kemudian beberapa hari berikutnya, Damon menelponku dan berkata, "Dengar Maxine, Sophie itu penipu. Dia tak lakukan biopsi. Aku bertabrakan dengannya tadi, lalu topinya terjatuh dan kepalanya penuh rambut. Tak mungkin rambut itu tumbuh kembali secepat itu. Kenapa dia berbohong padaku? Aku tak mengerti. Aku perlu tahu kebenarannya, jadi setelah kelas aku pergi ke asramanya. Dia langsung membuka pintu dan tentu saja semua rambutnya utuh. Dia mungkin tahu Damon sudah memberitahuku, jadi dia tak perlu repot-repot meneruskan kebohongan itu. Ini membuatku murka. Langsung saja aku mulai memakinya. "Jujur saja, Sophie, apa yang salah denganmu? Kenapa kau berpura-pura sakit seperti itu? Sesama teman tak melakukan itu." Sophie meraih tanganku dan berkata, "Maxine, aku minta maaf. Aku sangat putus asa. Kulakukan itu karena aku sangat merindukanmu dan ingin kau memperdulikan aku lagi. Aku bertindak terlalu jauh. Tolong maafkan aku." "Apa kau gila?" teriakku. "Aku sangat mencemaskanmu. Apa kau yakin tak ada yang salah denganmu?" Sophie mulai menyeringai dengan cara yang aneh dan berkata, "Satu-satunya kekeliruanku adalah aku jatuh cinta padamu, Maxine." Dia tak mau melepaskan tanganku dan aku hanya menatapnya keheranan. Apa katamu?" "Kau dengar aku. Aku mencintaimu." Kemudian dia mulai tertawa seperti maniak dan berkata, "Aku sudah mencintaimu sejak hari pertama kita bertemu. Aku tahu kau membuntutiku, jadi aku pura-pura berada dalam bahaya supaya kau datang dan menyelamatkanku. Bahkan mantan pacarku itu palsu. Dia hanya salah satu temanku yang berpura-pura. Apa kau tak bisa lihat? Aku bersedia lakukan apa saja untuk mendapatkan perhatianmu. Jika itu bukan cinta, apalagi? Ini tak mungkin terjadi." Aku berusaha tetap tenang sebisa mungkin dan mengatakan, "Dengar Sophie, aku tersanjung. Sungguh aku merasa begitu. Tapi aku ini normal. Aku hanya menganggapmu sebatas teman saja, oke?" Tapi Sophie tak mau menyerah. Dia mencengkram tanganku lagi dan berkata, "Bagaimana kau bisa tahu itu? Kau bahkan belum berusaha mencintaiku. Beri saja aku satu kesempatan dan akan kutunjukkan padamu bagaimana cinta sejati itu sebenarnya." Aku berusaha melepaskan tangannya, tapi itu mustahil. Sophie mulai menggenggam tanganku makin erat sampai rasanya mulai sakit. Dia memandang mataku dan ya Tuhan, rasanya aku tak mengenalnya lagi. Dia terlihat seperti orang gila, seperti psikopat. Kemudian dia mulai bicara dengan nada yang sangat menyeramkan. "Kau tak bisa lari dariku. Kau milikku sekarang." Aku sangat ketakutan. Aku harus pergi dari sana. Jadi kudorong dia dengan sangat keras sampai dia terjatuh ke lantai, lalu aku lari seperti wanita gila keluar dari sana sampai akhirnya kembali ke asramaku. Kemudian ku telepon polisi, tapi pada saat mereka sampai di asramanya, dia sudah tak ada. Ku ceritakan pada mereka apa yang terjadi dan menunjukkan mereka fotonya. Dan kalian tak akan percaya. Rupanya aku bukan satu-satunya gadis yang jadi korban Sophie. Ada gadis lain juga. Setelah malam itu, aku sangat ketakutan. Kemanapun aku pergi, aku merasa seseorang sedang mengawasiku. Kemudian suatu malam setelah shift kerjaku selesai, aku jalan melewati taman untuk kembali ke asramaku saat ku dengar seseorang di depan. Aku langsung tahu kalau itu adalah Sophie, tapi dia tak sendiri.
Dia bersama beberapa pria. Mereka melihatku dan mulai menuju ke arahku. Tapi aku berlari secepat mungkin dan untungnya polisi berada tepat di luar taman dan pergi menangkap mereka. Kedengarannya seperti sebuah kebetulan, bukan? Nah, sebenarnya tidak. Sophie bukan satu-satunya yang bisa membodohi orang. Aku tahu Sophie membuntutiku, jadi aku ceritakan pada polisi dan bersama kami menyusun rencana ini untuk menangkapnya. Dan voila, itu berhasil. Sophie, jika kamu menonton ini, kuharap yang terbaik untukmu. Tapi mari kita tidak usah bertemu lagi. Sudah cukup menguntit seumur hidup.